Toladan bagi kita untuk bisa menaungi kehidupan kita hingga akhir zaman insya Allah. Dan Masya Allah rekan Rizky ya, kita Ya. kembali lagi ya dalam rangkaian acara yang begitu luar biasa. Betul sekali Kak Azul. Dan ini kehadiran kita di masjid ini tidak sendiri, tetapi kita ditemani oleh banyak ikhwah kita, saudara kita, ahwat juga banyak di beberapa titik nobar se-Indonesia. Wah banyak banget ya. Banyak insya Iya, Allah. Masya Allah. Kira-kira di mana aja Kak titik-titik nobarnya ini? Titik nobarnya banyak di setiap dewan pengurus daerah dan setiap muslimah wahda daerah di Wah, setiap Masya daerah Allah. di seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya di Stiba ini ya? Tidak hanya di Stiba, Tidak hanya di Stiba. tetapi juga nonton barengnya banyak di beberapa titik. Kira-kira ada berapa titik ini Kak? Ada Sekitar ribuan ya? seratusan. Oh ratusan, Seratusan, Masya Allah. iya. Target pesertanya ribuan mungkin ya? Iya, Oh, tentu, Masya Allah. insya Allah. Nah, sebelum kita memulai acara ya, kita bisa supaya lebih semangat, supaya lebih supaya lebih meriah begitu. Supaya kita bisa bersama-sama memeriahkan acara ini. Kita bagusnya buat yel-yel dulu. Oke, Seperti kalau biasa. saya setuju. Iya. Iya, Bagaimana sahabat Wahda dan juga hadirin siap untuk yel-yelnya? Ya, supaya kita Siap semangat ya? ya. Siap ya? Siap. Nah, Siap, kalau Mas. sebelumnya mohon maaf, ini di depan saya masih kosong. Iya, Ya. boleh maju ke depan. Ya, betul sekali. Supaya lebih memaksimalkan Iya. majelis kita hari ini. Silahkan di sini, di karpet pertama. Ya. Iya, kita di atas panggung supaya lebih kelihatan. Kelihatan ya. Baik. Yang di belakang mungkin masih bisa baju maju. Iya. Afwan Ustadz, bisa maju ke depan, silahkan. Jadi sebentar ketika saudara kita ada yang datang lagi bisa mengisi bagian belakang. Termasuk di muslimah Kak ya? Benar. Ya. Muslimah juga di kampus Tiba Ahwat ya. Ya. Dan mungkin juga di lantai Diatur 2 ya? barisannya. Lantai 2 Lantai juga. 2 ya. juga. Ya, lantai 2 dan di Aula Aisyah mungkin bisa diefektifkan majelisnya. Iya, dirapikan Ya. majelisnya. Supaya kegiatan kita ini lebih berberkah lagi insya Allah. Insya Allah. Karena kalau yang di belakang diisi nanti yang baru datang malu-malu ke depan. Iya, Masya Allah. Baik. Ini Kita yang di tengah tahu masih ada Ustaz. silakan Ustaz maju ke depan yang di tengah. Ya, enggak usah malu-malu. Yang di belakang kamera. Ayo, maju-maju. Baik. Kalau sudah siap kita mulai Yel-yel. untuk yel-yel kita ya. Oh, iya, yel-yel. betul. Belum acara, belum. Belum. Sabar, Belum sabar. acara. Nah, kalau sesuai tema yang Ustadz lihat di atas ya, berkorban untuk surga keluarga di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kami bilang tablik akbar Zulhijjah, jawabannya surga keluarga dunia akhirat. Allahu Akbar. Bisa? Temanya Kak ya. Boleh bantuannya? Kita coba ya. Oke. Baik, kalau saya bilang tablik akbar, kami Zulhijjah. bilang tablik akbar Zulhijjah, jawabannya surga keluarga dunia akhirat. Oke, Allahu semangat ya. Akbar. Oh iya, tambah Allahu Akbar ya Kak ya, Iya. supaya lebih semangat lagi. Gerakan tangan juga boleh. Oh iya, kita simulasi dulu nih. Baik, kita Oke. coba dulu ya. Oke. Tablik Tablik akbar Zulhijjah. Ayo. 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 Masih belum semangat. Baru 1%, ini. baru 1%. 1%. Ini kita di Masjid Anas bin Malik ini kurang lebih 50 ribuan orang ini. Ya. Atau belum sarapan. Kalau belum sarapan sama. Baik, kita Oke, mulai ya. Kita mulai ya. Meskipun belum sarapan tapi semangat kita Ya, harus tetap semangat ini. Tetap berkobar ya. Baik, kita ulang. Tablik akbar Zulhijjah. Surga keluarga Dunia akhirat. Allahu Akbar. Baik. Yang muslimah juga, siapa tahu di belakang bisa di-handle ya. Di titik nobar juga, yang nonton bareng juga. Jangan lupa yel-yel kita. Ya, betul. Tablik akbar Zulhijjah, Surga keluarga di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Oke. Nah, Masya Allah luar biasa. Nah, ini titik-titik nobar yang kita dapatkan ya untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Ini sudah luar biasa yang bergabung. Ini sementara kita siapkan. Mungkin zoomnya sudah bisa ditampilkan ya.
Ya, Masya Allah. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini. Ini Iya. se-Indonesia Kak ya? Iya. Se-Indonesia, Masya Allah. Dan kehadiran kita di sini Ustadz, ikhwah sekalian, selain ikhwah di sini, akhwat ada yang ada di gedung aula, semuanya itu ya muslimah kita sudah bekerja sama dan mengakomodir untuk Wah. mendatangkan ibu-ibu majelis taklim juga. Masya Allah. Nah, Mungkin luar biasa. di muslimah bisa disapa-sapa ya. Iya, kita sapa juga untuk ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir Iya. memenuhi undangan. Selamat datang ya di Di acara lantai kita. 2 dan juga di gedung muslimah. Dan juga menurut Aula informasi nih Kak, di kelas-kelas juga ada ternyata. Iya. Muslimah banyak juga di kelas-kelas, luar Masya biasa. Allah. Ini wajar ya jumlah peserta ikhwah yang datang. Betul. Mungkin dengan muslimah lebih banyak muslimah ini. Masya Allah. Ini kita sudah terus berdatangan ini dari 2 pintu ini, Masya Allah. Iya. Jadi kami himbau untuk seluruh peserta yang sudah hadir setelah melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, silahkan memenuhi tempat yang bagian depan dulu setelah registrasi, lalu kemudian mengisi tempat yang paling depan dulu. Iya, betul. Iya. Untuk ibu-ibu majelis taklim juga yang ada di aula Aisyah ya? Aisyah. Iya, aula Aisyah. Baik, yang ada di Istiba. Kita sapa dulu ini, ibu-ibu juga kita yang di sana. Boleh, Tapi boleh. saya nggak kelihatan Gimana, ini ya. bisa tidak ditampilkan ini? Iya. Bagaimana untuk ibu-ibu juga? Kita coba yel-yelnya. Boleh. Baik, kita coba yel-yelnya untuk ibu-ibu majelis taklim yang ada di aula Aisyah, kampus Tiba Ahwat. Makassar. Iya. Oke. Gimana? Kita coba yel-yelnya. Iya. Tablik Akbar Zulhijjah. Suaranya belum sampai. Gak ke sini. kelihatan ya, gak kedengaran. Atau kita Berarti cobain di sini dulu Kak. Kita pakai telepati nih. Oh, iya. Kayaknya suara hati kita yang Yang harus kedengaran tembus di ke sana ya. ya. Meskipun itu ada kamera di depan pasti sampai, tapi kalau Iya. mereka ke sini kayaknya belum. Kita coba. Iya, ini iya katanya ada. Baik. Kita coba sekali lagi ya, sama-sama. Oke. Yel-yelnya. Iya, sini. Oke. Kita coba ya sekali lagi untuk peserta muslimah ibu-ibu majelis taklim yang ada di aula Aisyah Di kelas-kelas. Tiba Ahwat Makassar. Ya, betul. Iya, kita coba dulu yel-yelnya. Coba ke saya. Oke. Biar ibu-ibu dan semua muslimah di sana jelas. Oke. Oke. 1, 2, 3. Tablik Akbar Zulhijjah. Surga keluarga dunia akhirat. Allahu Akbar. Masya Allah. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik, Oke, kita coba. kita coba sama-sama ya. Kita Oke. sama-sama. Baik. 1, 2, 3. Tablik Akbar Zulhijjah. Bapak-bapak atau ikhwan juga jangan lupa boleh ikutan ya. Sekarang kita dua-dua. Iya, dua-duanya ya. Semua Ikhwan dan akhwat. Siap ya, kita Oke, ulang siap lagi. ya. Iya. 1, 1, 2, 3. 2, 3. Tablik Akbar Zulhijjah. Masya Allah, luar biasa. Ini insya Allah dari jumlah peserta yang mendaftar via link link pendaftaran yang sudah kita sebarkan sebelumnya, ini luar biasa yang sudah mendaftarkan dirinya via online ya, lewat link pendaftaran yang sudah kita sebar. Ya betul. Ini Kak. totalnya mencapai 15-an ribu orang. Wah, ini Iya. yang online ya? Online dan offline. Online dan offline. Iya, jadi untuk peserta offline dan online ini terpisah. Dan kita lihat dulu yang ada di link Zoom. Orang-orang yang sudah nonton bareng. Oh, ini dari mana ini yang tampil ini? Ini dari Wahda Islamiyah Kolaka. Kita sapa dulu Kolaka ya, Masya Allah. Oh, iya, Afwan Ustaz, ya kita menunduk soalnya kita lihatnya di sini ya. Kita coba Iya. lihat gimana Kak nih? Baik, siapa tahu yang di Kolaka ada yel-yel sendiri. Ya, atau mungkin bisa dibagikan semangatnya ke sini? Bagaimana Ustaz? Bisa dinyalakan mikrofonnya? Iya, masih mute mikrofonnya.
Iya, silahkan dinyalakan mic-nya Ustadz. Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Wah, sepertinya sudah belum. nyala kayaknya. Iya, belum. Ya, atur barisan dulu supaya rapi ya. Oh, Masya Assalamualaikum Allah. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita sudah connect. Ya, baik. Ustadz, ada yel-yel sendiri atau kita ke yel-yel kita saja? Ya, dibuatkan saya Ustaz. Oke, baik. Ya, Ustaz. Kita coba ya. Kita coba, oke. Kita coba. Satu, Satu, dua, tiga. Tabligh Akbar Zulhijjah. Surga keluarga dunia akhirat. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Semangat ini ya. Baik Ustadz. Yang nonton bareng di Kolaka ini DPD Kolaka ya atau DPW Kolaka? DPD Kolaka. DPD Kolaka. Berapa orang yang di sana Ustadz? Di sini target sebenarnya kita 200 orang, tapi terjalan semua. Siap-siap. Ini baru satu halaman ini. Masya Allah. Ini lokasinya di mana Ustadz? Jadi Masjid Riyadus. Markas. Oh, di markas, ya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Berarti muslimah di Kolaka juga ada titik nobarnya juga Ustadz? Muslimah Kolaka dia nobar sendiri karena dia 5 titik, dia mengundang semua seluruh Kolaka insyaallah. Wah, lebih banyak lagi ya. 5 titik Ustadz ya? Ya. Oh, Masya Allah. Ya, ini di apa? Di Bapeda. Di Bapeda, di kantor pemerintahan. Jadi mungkin dia tidak gabung dengan Ikhwah karena pesertanya Ikhwah menggeludak. Masya Allah. Ini sama seperti di sini Ustadz, jumlah ikhwah, jumlah peserta laki-laki lebih kurang dibanding jumlah peserta perempuan. Laki-laki sedikit ya. Iya, apalagi Ustadz titik nobarnya 1, di Kolaka banyak. Baik. Oh iya Kak, saya mau tanya dulu nih, penasaran sama Ustadz ini di Kolaka. Snack nobarnya apa ini Ustadz? Snack nobar. Snack nobarnya untuk pagi ini kuaci. Kuaci, aduh. Luar biasa. Kenyang kagak, capek iya. Masya Allah. Oke, syukran Ustadz Iya. ya. Ya, Pak. Oke, luar biasa Kolaka. Takbir dulu nih. 1 kali Ustadz. Bukan 1 kali, 3 kali. Takbir 3 kali. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Dari Kolaka kita kembali ke Sulawesi Selatan, tapi ujung bawahnya Sulawesi Selatan di Bulukumba. Oh iya, Bulukumba. Sudah ada Bulukumba? Oke, Wah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Kita coba dulu yel-yel kita Ustadz. Dari tadi sudah ikutan kan? Maksudnya sudah jelas yel-yel kita ya? Bisa Ustadz ya, kita coba yel-yelnya. Oke. Baik, kita coba yel-yelnya. Tabligh Akbar Zulhijjah. Waduh. Ya. Ayo Ustadz. Kita coba, kita praktekkan 1 kali lagi ya. Jadi Oke. Ustadz kalau kita ngomong kalau kami bicara sampaikan Tabligh Akbar Zulhijjah, jawabannya surga, keluarga, dunia akhirat. dan Ini akhirat. seperti tema kita Temanya ini. Ustadz ya. Iya. Oke. Surga, keluarga, dunia akhirat. Allahu Akbar. Jelas Ustadz? Oke Ustadz ya. Siap. Kita coba lagi. Oke. Semangatnya dari Buta Pandrita Lopi, Masya Allah. Tabligh Akbar Zulhijjah. Wah, ini Waduh, saking nih semangatnya, gerakannya saja. jaringannya nggak muat membawa semangatnya ke sini ya. Iya, luar biasa sekali Ustaz. Ayo Ustadz, kalau di Bulukumba Ustadz, titik nobar di mana ini? Di Bulukumba titik nomornya di markas Masjid Ar-Rahmah Kelurahan Cikaile. Ah iya, di markas DPD. Satu titik juga Ustaz ini yang asatizah di sana. Ikhwan laki-laki, 1 titik nobar. Untuk di masjid ini titik nomornya gabung antara Ikhwan dengan Akhwat, kemudian ada tersendiri. Kalau Ahwat tidak ada titik nobar yang lain, siapa tahu juga lebih banyak titik nobarnya dibanding Ikhwan. Iya, seperti di Kolaka tadi ya, 5. Kalau di Bulukumba Ustadz ada berapa banyak ini? Titik untuk ummahat. Ada 10 titik ummahat titik nomornya di setiap DPC. Masya Allah, luar biasa. Kabupaten Bulukumba yang luas ada 10 titik. Luar biasa Dan sekali, Masya sementara Allah. yang kita tahu 15
tambah 2, 17. Wah. Kalau misalnya satu titik nobar, misalnya ini ya, satu titik nobar 10 orang, kali 10 sudah ada 100 di sana. Betul sekali. Wah, luar biasa. Mantap Ustadz. Boleh takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat Ustadz ya. Baik, Masya Oke, Allah. syukran untuk DPD Bulukumba, Pak Razati Bulukumba. Jazakumullah khairan Ustadz. Iya. Nah, dari ujung bawah Sulawesi, kita ke tengah Sulawesi. Tengah Sulawesi di mana tuh Provinsi Kak? Tengah Sulawesi. Provinsi Tengah Sulawesi di mana tuh Kak? Provinsi apa itu? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Provinsi Tengah Sulawesi. Poso, ada atau yang lain? Provinsi. Oh, provinsi. Iya, saya sudah sebutkan tadi, berarti Provinsi Sulawesi Tengah. Tengah. Masya Allah. Nah, ini dia, kita Wah, terhubung. luar biasa. Ini Sulawesi Tengah ya? DPW ini. DPW Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Mikrofonnya, host Oke, mungkin bisa masih dibuka mute ya. dulu. Masih. Unmute dulu Ustadz. Iya betul. Iya. Ya kita ucapkan marhaban ya bagi para peserta, para ustadz yang baru bergabung di titik pusat nobar kita ini, titik Iya. acara kita di Masjid Anas bin Malik. Dan silahkan merapat ke depan Ustadz. Di tempat duduknya dikasih rapat ke depan supaya Yang diisi bagian depan. sebelah kiri kami mungkin bisa berpindah sebagian di sebelah kanan ya. Nanti berat sebelah. Ya gimana Ustadz? Sudah siap ini disapa-sapa? Sudah kedengaran. Assalamualaikum Ustadz. Wah, Masya Allah. Apa kabarnya hari ini Ustadz semua yang ada di Sulawesi Tengah? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, yang Oke. ngajak TKTP pasti tahu itu ya. Kita tes yel-yel juga nih Kak, boleh tidak? Sudah Siap. tahu yelnya Ustadz ya? Sudah siap ya? Siap, Oke, oke. Masya Allah, mantap. Kita Kita tes coba. ya, 1, 2, 3. Tabligh Akbar Zulhijjah. Wah, Masya luar Allah, biasa. luar biasa ini ya. Masya Allah. Di sana ada berapa titik nobar juga Ustadz yang ada di Sulawesi Tengah? Ini satu provinsi ya, berarti harusnya lebih banyak daripada Bulukumba tadi. Ya, apalagi tuan rumahnya DPW ini ya. Iya. 2 sebelumnya itu Nah, ini DPD. di markas DPW ini, di markas wilayah Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. 10 Ustaz untuk di Sulawesi Tengah. 10 juga. Di luar Akhwat 10. Ikhwa ada 10. Ikhwa 10. Wah, Masya Allah, luar biasa ini ya. Kalau akhwat 2 kali lipatnya mungkin Berarti ini. 2 kali lipat akhwat ya, atau 3 kali lipatnya? Lebih dari 2 kali lipatnya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi Kalau di kalau sudah berapa orang yang hadir kira-kira? Sudah sekitar 50-an. 50-an ya. Ini 50 apa nih Ustaz? 50.000. 50 orang Ustaz. 50 orang ya. Masya Masya Allah, luar Allah. biasa. Ini sama-sama kita duduk di masjid juga, Ustaz. Bisa kelihatan juga di Zoom ya, bagaimana kondisi Masjid Anas bin Malik. Oke. Kalau snacknya Ustadz, kalau boleh tahu di situ apa ya? Baroncong. Baroncong, Masya Allah. Ini Kalau dengan kata iya, beroncong ini ya. apa kearifan lokal yang Ah, harus kearifan kita lokal. banggakan juga, Masya Allah. Khas juga ternyata ya Ustadz ya di Sulawesi Tengah baroncong itu. Oh ya, ini yang menarik Kak bagi saya nih. Selain kita diskusi atau mungkin menyapa ustadz-ustadz kita di daerah, Iya. kita juga tahu ternyata ya, ternyata makanan lokal di daerah Sulawesi Tengah itu ternyata baroncong. Iya. Atau mungkin di luar Atau mungkin Sulawesi. kayak ustadznya dari Makassar juga. Baik Ustadz. Oke, diperbaiki Oke, dulu mikrofonnya. syukran Ustadz ya, semangat. Baik. Takbir dulu Takbirnya mungkin. dulu Ustadz. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, kita lebih ke utara lagi. Utara, oh di mana tuh Kak? Iya, utaranya Sulawesi apa? Utaranya Sulawesi apa nih? Iya, Sulawesi Utara. Ah, Sulawesi Utara Iya, ya. kita ke Sulawesi Utara. Sudah ada? Wah, Masya Allah. Allah. Assalamualaikum Ustadz. Unmute dulu, unmute. DPW. DPW juga kayaknya ini. Iya, wilayah Sulawesi Utara.
Assalamualaikum Ustaz. Masih di mute mic-nya kalau tidak salah. Assalamualaikum Ustaz. Iya, unmute dulu Ustaz. Unmute mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Gimana kabarnya Ustaz pagi ini? Alhamdulillah luar biasa Ustaz. Allahu Akbar, Masya Allah. Yel-yel kita sudah didapat ya Ustaz ya? Sudah hafal. Oke, siap ya? Pokoknya getarkan masjid tempat nobarnya Ustaz. Jangan rubuh nanti. Oke, kita coba ya. Satu. Siap Ustaz ya? Siap Ustaz ya? Oke. Baik. Satu, Kita coba. 2, 3. Tabligh Akbar Zulhijjah. Ini Ustadz, di belakang kami ini bisa dibaca nih Ustadz. Ya. Surga, keluarga, dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Kita ulang sekali lagi Ustadz ya. Ya. Oke, kita ulangkan nih satu kali lagi untuk melihat semangat para azatisa kita di Sulawesi Utara. Utara. 1, 2, 3. Tabligh Akbar Zulhijjah. Allahu Akbar. Masya Allah. Gak apa-apa luar Ustaz, biasa. yang penting Allahu Akbarnya aja deh. Allahu Akbar, Masya Iya. Allah. Titik nobar juga yang ada di Sulawesi Utara ada berapa Ustaz? Ya Ustaz, kalau di Sulawesi Utara ini ada 2 titik nobar, satu di Manado, satu di Kota Mobagu Ustaz. Wah, Masya Allah. Iya. Itu untuk ikhwah saja ya, 2. Ikhwah 2, akhwat juga 2 Ustaz. Oh ini Ah, seimbang ya, Masya Baik, Allah. Masya Allah. Iya, kita ketahui ya bagaimana kondisi demografi penduduk yang ada di Sulawesi Utara. Wajar kalau 2 atau 4 saja. Kalau lokasi ini Ustaz di mana ini? Apa di markas atau di mana? Oh, kalau kami di Sulut Ustaz belum ada markas. Belum ada markas. Oh belum ada markas ya. Kami ini sementara meminjam salah satu masjid masyarakat Ustaz. Oh Masya Allah. Masya Allah. Dan alhamdulillah di sini welcome juga. Jadi di sini titik kumpulnya ikhwah untuk di Kota Manado. Masya Luar Allah. biasa. Luar biasa. Tentu perjuangan dakwah Ustadz kita yang ada di Sulawesi Utara lebih dibanding kita yang ada di Makassar Kita di ini. Makassar, Terutama ya. dengan kondisi demografi penduduknya di sana. Benar Ustadz ya? Ya Ustaz. Oke, tetap semangat Ustaz. Tetap semangat. Oh, Masya Allah. Baik, kalau begitu ada yang disampaikan Ustadz? Kami dari Manado Ustaz, insya Allah siap untuk selalu bersama dengan ikhwah-ikhwah yang ada di seluruh DPD ataupun DPW Wahda Islamiyah se-Indonesia. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Syukran Ustaz. Iya. Di Sulawesi Utara siap membersamai kita juga di sini. Luar biasa. Sampai selesai nobarnya. Luar biasa. Coba Ustadz, penutup ya dari untuk Sulawesi Utara. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Barakallahu fikum Ayo, Ustadz. syukran Ustaz ya. Luar biasa ini. Nah, alhamdulillah terselenggaranya acara kita di kesempatan kali ini itu berkat rahmat Allah SWT tentunya. Betul sekali Iya. Kak. Dan bantuan dari saudara-saudara kita, ikhwan dan akhwat dan beberapa sponsor juga. Oh, kita banyak sponsor Iya, hari ini Kak ya. Banyak, iya. Karena kita tidak ini bisa kita lihat sponsornya tertampil di layar yang sudah kita lihat. Masya Allah. Ini sponsor-sponsorship kita yang sudah membantu. Iya. Oke. Yang sudah membantu kita. Ini lumayan banyak ya saya lihat ini Kak. Iya. Insya Allah luar biasa. Nah kalau begitu untuk yang selanjutnya. Baik. Untuk yang selanjutnya. Mungkin sebelum dilanjut Kak, Iya. kita persilakan dulu para peserta kita. Di sebelah kanan masjid Ustadz masih kosong. Mungkin yang baru hadir dari pintu utara bisa merapat di sebelah kanan masjid. Dan mungkin juga agak merapat ke depan ya, supaya para peserta yang baru hadir ya, ini bisa mengisi tempat di belakang. Ahlan wa sahlan untuk peserta, Ustadz, ikhwah yang
baru datang. Iya, setelah sholat sunnah silahkan bisa mengisi sisi kanan kami. Iya, betul Ustadz. Makanya lebih banyak yang datang dari sebelah utara ya, Iya. karena parkir motor mungkin di lapangan, jadi masuknya dari sana. Jadi mungkin bisa mengisi Ustadz yang sebelah kanan. Iya. Terutama yang bagian belakang, iya, yang sandar juga. Yang sadar mungkin Ustadz Boleh bisa maju ke depan. maju Ustadz. Ustadz. Panitia mungkin bisa membantu untuk mengarahkan. Ya, biar lebih berberkah majelis kita ini Ustadz. Di depan ini ada bapak-bapak kita Ya, yang insya Allah tidak sandar. hari ini banyak sekali hal-hal yang akan kita tampilkan untuk kita semua. Pokoknya banyak lah. Nah kalau begitu tadi kita sudah sapa-sapa yang di ruang Zoom dari bawah Sulawesi sampai utara Sulawesi. Betul nggak? Yang dari sini mungkin ada yang dari luar kota Makassar. Kita mau sapa juga. Menconglo ya? Baik, kita mulai dari Maros dulu. Maros dulu, terdekat. Yang dari Maros. Yang dari orang- Maros, ada dari Maros. Nanti orang Makassar terakhir Pi, biar kelihatan jumlahnya. Angkat tangan yang dari Maros. Ya, yang dari Maros angkat tangan. Wah, satu orang. Satu orang. 2 orang, 3 Oh, orang, ini juga 4 tahu orang. dari Maros ya. Anak adik-adik kita dari Maros. Ini kita di Maros atau di Makassar ini? Kita di Maros atau Makassar? Karena kampusnya Setiba Makassar kan ya, Setiba Oke, Makassar, Makassar aja. ya. Oke, yang Maros angkat tangan. Berapa orang tadi? Yang Maros. Takbirnya dulu orang Maros. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Oh, orang Maros juga. Bukan. Oke. Baik, dari Maros kita ke tetangga lagi di Goa. Goa. Iya, orang Goa. Orang gua angkat tangan. Wah, lumayan banyak. ini. Banyak, luar biasa. Mantap Ustadz. Saya juga ya, Oh, karena ke orang Goa katanya. juga. Baik, orang Goa mana takbirnya? Takbir. Ah ya, Oke. alhamdulillah. Selain Ada Goa banyak. yang dekat di sini apa lagi nih Kak? Pangkep. Pangkep. Ada Pangkep? Oh, masya Allah. Oh, Masya Allah. Dari Jeneponto. Oh, Jeneponto. Iya, tepatnya di daerah Malakaja, jadi Oh, Masya Allah. jauh mutar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Masya Ustadz Allah. Alim, Ustadz Awal. Luar biasa ini ya. Ada di luar dari kota Makassar, dekat Maros, Goa, ada orang Pangkep, Takalar. Lagi? Ada Ustadz? Baik. Atau Kalau dari begitu- luar Sulawesi ada nggak? Sulawesi Selatan? Di luar Sulawesi? Luar ada yang hadir Sulawesi offline? Selatan. Ada dari Polman? Tapi mahasiswa Stiba enggak terhitung ya, bukan bukan dari luar begitu, bukan. Masya Allah. Oke. Baik, kita coba yel-yel kita sekali lagi karena sudah banyak. Kita Ya. lihat ini sudah berkumpul semua. Jadi Ustadz yang baru datang, yel-yel kita kalau kita sebutkan tablik akbar Zulhijjah, jawabannya surga Surga keluarga, dunia, dunia dan akhirat. akhirat. Allahu Allahu Akbar. Baik. Boleh dibantu Ustadz ya? Siap? Siap Ustadz ya? Baik, kita coba. Kepalan takbirnya ini yang penting. Iya, takbirnya. Baik, kita coba ya. Oke? Tablik akbar Zulhijjah. Allahu Akbar. Wah, di depan masih semangat ini. Ya, yang depan Berarti ini Mas. sarapannya lebih Nah, banyak. di belakang mungkin Ustadz, Masya sana di Allah. ujung ya. Kita coba di belakang. Yang depan tengah diam dulu. Kita coba di belakang ya. 1, 2, 3. Tablik akbar Zulhijjah. Wah, kurang Aduh, semangat. Kurang semangat ya. Iya. Sebelah kanan itu gimana nih Kak? Sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Jangan sampai ini kalau lebih besar suaranya berarti kalah jumlah ini secara suara. Masya Nih Allah. sebelah kanan saya dari tiang sini sampai sana ya. Oke, yel-yel ya. Tablik akbar Zulhijjah. Masya Allah. Ustadz jangan buka yang sebelah sini. Ini sedikit ini di sebelah sini. Kurang lebih 50 oktav ini. Kalau di tengah kita coba di tengah nih. Tengah ya antara dua tiangnya. Tengah. Iya, kita coba Oke. tengah. Tablik akbar Zulhijjah. Allahu Akbar. Berapa oktav nih Kak? Lumayan ya. Oke, ini yang paling banyak nih dari sebelah kiri. Nah, jangan kalah nih dengan Tadi sudah yang banyak tengah. suaranya ini yang Nah. di kiri. Nanti boleh diatur sebentar. Panitia tolong dibantu. Iya, mungkin panitia supaya ya. kesini. Saya dibantu. Tidak menumpuk. Iya. Diarahkan ke sebelah kanan. Baik. Kita coba sekali lagi yang sebelah kiri yang paling banyak jumlahnya ini sisi kiri kita. Tablik akbar Zulhijjah. Wah, anak muda memang selalu lebih Luar semangat. biasa. Masya Allah. Oke. Nah, dari
jumlah kita ini Iya, yang Kak. ada di sini dan juga yang ada di Zoom. Muslimah, ya yang offline. Yang offline. Yang offline. Oke. Ini katanya sudah sampai 4.000 ini. Wah, Iya, kalau kita di 4.000 sini orang Kak ya? berarti ahwatnya berkali lipat dengan kita di sini Iya, nih. kita aja deh yang bilang kalau itu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sudah hadir 4.000 orang. Ikhwah atau ustadz yang halakohnya, teman halakohnya yang belum datang ke sini boleh diarahkan juga di chat supaya bisa berkumpul di tempat tabligh akbar kita ini. Nah ini kalau kita di sini 4.000, kita bisa hitung yang titik nobar ini. Iya. Kalau kita ini update informasinya di grup. Iya, Mas, seperti yang kita sebutkan tadi, 10 ribuan lebih. Masya Allah, yang online 11.196. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ahlan wa wa sahlan. marhaban kepada tamu kita, Bapak Iqbal Parewangi, Hafizahullah, beserta rombongan. Silakan Ustaz. mungkin Pak menempati. Baik. Silakan di sini Ustaz, ada tempat yang sudah disiapkan. Mungkin para asatizah yang Asatizah juga boleh menemani tamu kita yang ada di sini. silakan Ustaz. Ya, asatizah Ustaz dari Iskandar, pengurus pusat. Ada Ustaz Iskandar, silakan Ustaz. Ustaz Jahadah. Ustaz Jahadah, Ustaz Taufan. Ya, mungkin bisa Hafizahumullah. ditengah Ustaz. Insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Baik, untuk asatizah yang baru hadir setelah sholat sunnah, tolong panitia dibantu yang bagian sini atau mengarahkan peserta yang masih ada bagian kosong ini. Iya, supaya yang lambat datang, yang baru datang punya tempat untuk duduk. Ya. Soalnya- Yang baru masih berdiri mungkin ya, langsung aja ke sebelah kanan kami. Ini masih kelihatan tegelnya kalau di Biar sini. tidak dilewati. Iya. Tolong dirapatkan barisannya Ustaz, tempat duduknya. Silahkan kita Ya, berlapang-lapang di para majelis Ustadz ini. mungkin yang sudah ada bisa agak merapat-rapat lagi Ustadz. Iya. Nih, insya Allah kita akan kebanjiran peserta hari ini. Baik, setelah semuanya sudah rapi, sudah siap, kita akan mulai acara kita. Iya Kak. Iya, dan insya Allah yang akan memandu acara kita, alhamdulillah sudah siap juga untuk memandu jalannya acara utama kita di pagi hari ini. Siapa itu Kak? MC kita, MC kita. Pak Satria yang Oh, lambat. Masya Allah. Luar biasa. Iya, Ya, kita berharap ya yang di Zoom, di daerah yang nobar ini tetap semangat. iya. Ya, meskipun tidak hadir secara langsung tetapi insya Allah feel-nya akan dapat ini. Insya Allah. Dan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban untuk Ya, Bapak Dewan kita di Kota Pak Makassar. Azwar, ya. Iya, Bapak Azwar Rasmin, ST Hafizahullah. Hafizahullah. Silahkan Pak, Silakan Ustadz menempati tempat yang telah disiapkan beserta oleh rombongan. Masya Allah. Oke, salat sunnah dulu. Baik. Nah, untuk itu yang ada di ruang Zoom bisa ditampilkan juga. Bisa bantuannya, kerjasamanya untuk kita sama-sama on cam terus ya. Utamanya yang titik nobar. Iya. Biar di sela-sela kegiatan terlihat masih bersama kita insya Allah. Insya Allah banyak banget nih Kak ya. Kalau Iya. kita lihat yang on cam saja ini Masya Allah. Untuk akun yang bergabung di sini ada 270 akun Zoom. Ya. Insya Allah luar biasa. Ini ada dari Kaltim, Banggai, Konawe Selatan. Bagaimana, oh ini ada Ustadz yang dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ada Wakatobi? DPD Wakatobi. Wah, Wah, sudah siapkan Masya kursi Allah. juga, Masya Allah. Berarti ini bukan di masjid Ustadz ya? Unmute dulu mikrofonnya. Ya, kita sapa dulu nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
Belum ter-unmute Belum kayaknya. unmute. Sambil menunggu ya. Wah, luar biasa kelihatan. Ini sudah siapkan kursi-kursi empuk. Masya Allah. Sudah ya? Sudah unmute? Mana Wakatobi? Iya. Ya, Masya Allah. Sudah ada Assalamualaikum suaranya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Gimana Luar kabarnya biasa. Ustaz? Gimana kabarnya hari Alhamdulillah, ini? Ustaz. Wakatobi itu ke Indonesia bagian apa ya? Ada berapa orang yang sedang nobar di Wakatobi sekarang Ustaz? Sekarang untuk iklan ini sekitar 20 orang, nampaknya kami belum dapat informasi ke lokasi gedung ini, Ustaz. Oke. Ada titik nobar juga banyak? Oh, enggak kedengaran. Satu, Ustaz, satu. Hanya satu. Di Wakatobi saja. Beneran enggak? Insya Allah. Luar biasa Ustaz. Kita coba lihat mungkin enggak ya? Boleh takbirnya Ustaz sama-sama di ruangan itu? Oke, takbir 3 kali. Masya Allah. Luar biasa. Mantap Ustaz. Syukur Barakallahu Ustaz fikum. ya. Semangat untuk para Azaza di Wakatobi. Nah, Ya. untuk itu alhamdulillah sudah rapi semuanya. Di sebelah sini masih ada yang bisa diisi. Ya. Silahkan diatur Ustadz. Dan kita akan memulai acara. Kita akan menyerahkan untuk MC kita memandu jalannya acara utama kita pada pagi hari Betul, ini. Kak. Dan akhirnya saya Zulkifli Abdul Rashid. Dan saya Muhammad Reski. Kita sama-sama mari menyaksikan dan mengikuti Tablik Tablik Akbar Akbar Zulhijjah Zulhijjah. dengan tema Berkorban untuk surga keluarga di dunia, dan akhirat. Baik, untuk itu kita panggil MC kita. Nah, kita akan panggil Master of Ceremony kita, Bapak Satrio Herlambang. Disinilah sejarah tauhid dan nilai pengorbanan menjadi cermin pelajaran yang paling penting bagi generasi tauhid yang datang kemudian, dulu, sekarang, dan nanti. Dari Masjid Anas bin Malik Tiba Makassar, kami hadir dengan penuh cinta. Tablik Akbar Zulhijjah, berkorban untuk surga keluarga di dunia dan akhirat. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan semangat-semangat para peserta yang ada di Masjid Anas bin Malik Tiba Makassar ini juga dirasakan oleh teman-teman kita, para asatis dan para ikhwah yang ada di daerah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat pemimpin umum Wahda Islamiyah, Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA hafizahullahu taala. Yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya, Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya, Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Muslimah Wahda Pusat beserta seluruh jajarannya.
yang kami hormati ketua-ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah seluruh Indonesia, yang terhormat ketua-ketua Muslimah Wahda Wilayah dan Daerah seluruh Indonesia, tamu undangan, Bapak-Bapak Senator, Bapak Iqbal Parewangi, Pak Azwar Asmin juga hadir di tempat ini, dan seluruh undangan, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Anas bin Malik Stima Makassar. Pemirsa dan hadirin undangan yang berbahagia, bulan Zulhijjah telah kita tapaki bersama saat ini. Namun sayang, sungguh ironi, entah karena kesibukan dunia atau karena apa, sebagian dari kita kadang lupa sunnah-sunnah dan keutamaan bulan mulia ini. Olehnya kami hadirkan untuk Anda Tabligh Akbar Zulhijjah 1444 Hijriah dengan tema berkorban untuk surga keluarga di dunia dan akhirat. Sekedar informasi, acara ini dihadiri oleh kurang lebih 5.000 peserta offline, baik ikhwan maupun akhwat, dan juga disiarkan secara live di ruang virtual Zoom yang diikuti oleh banyak sekali kader-kader Wahda di seluruh Indonesia, dan juga disiarkan secara langsung di Wahda TV dan Stiba TV yang dirilai langsung oleh kurang lebih 30.000 peserta, dan diantaranya juga ada nonton bareng di ratusan titik yang tersebar di sejumlah wilayah di tanah air. Olehnya mari kita ikuti dan simak bersama acara Tabligh Akbar ini hingga di penghujung acara. Dengan memohon berkah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, acara Tabligh Akbar Zulhijjah 1444 Hijriah ini dengan tema berkorban untuk surga keluarga di dunia dan akhirat, kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun Anda berada dan hadirin serta undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, Al-Ah Muhammad Khairul Ihsan. Beliau adalah mahasiswa Stima Makassar, jurusan perbandingan mazhab semester 2, akan membacakan Quran surat As-Saffat dimulai dari ayat 83 sampai dengan 110. Tiada kata seindah doa dan tiada doa seindah firman Allah. Kepada beliau disilahkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qawmihi madha ta'budun أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين
فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Halo. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah Ustadz Haji Muhammad Ikhwan Jalil LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Allah kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Pemirsa dan para hadirin sekalian, para undangan sekalian yang sama berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Harian Pengurus Pusat Wahda Islamiyah dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz
Insinyur Haji Iskandar Kato MSI Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau disilahkan. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita banggakan semuanya, pemimpin umum Wahda Islamiyah Ustadzuna Al-Fadil Ki Haji Dr. Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Yang kita hormati Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah Ustadzuna Al-Fadil Muhammad Yusra Ansar LCMA PhD. Yang kita hormati Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil LCMHI MPDI. Yang kita hormati Ketua DPK Wahda Islamiyah Ustadzuna Al-Fadil Profesor Dr. Abdul Hamid Haba SMSI. Yang kita hormati Ketua Harian DPP Wahda Islamiyah Ustadzuna Al-Fadil Dr. Haji Rahmat Abdurrahman LCMA Syafahullah. Yang kita hormati Sekjen DPP Wahda Islamiyah Ustadz Syaibani Mujiono SEY MSI PhD. Yang kita hormati para ketua DPP Wahda Islamiyah. Yang kita hormati pengurus MWP beserta jajarannya. Yang kita hormati para pengurus Departemen Lembaga DPP Wahda Islamiyah. Yang kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir baik secara offline maupun online. Yang kita hormati seluruh asatidzah, ketua DPB Wahda Islamiyah seluruh Indonesia di 36 provinsi. Yang kita hormati seluruh ustadzat, ketua MWW Wahda Islamiyah seluruh Indonesia. Yang kita hormati para asatidzah, ketua DPD Wahda Islamiyah seluruh Indonesia beserta pengurusnya. Yang kita hormati seluruh ketua MWD Wahda Islamiyah seluruh Indonesia beserta pengurusnya. Hadirin dan hadirat, dan secara khusus Ketua Istiba Makassar Ustadz Al-Fadil Ustadz Ahmad Hanafi dan Yunta LCMA PhD selaku ketua rumah beserta jajarannya. Ikhwah dan akhwat sekalian di seluruh Indonesia, alhamdulillah pada hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dalam sebuah rangkaian Tablik Akbar Zulhijjah. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Ketua Harian minta maaf dan minta didoakan beliau kurang sehat, sehingga beliau minta kepada saya untuk mewakili membawakan sambutan pada sesi yang berbahagia ini. Langsung ke bidang 4, Ketua bidang 4, karena Ustadz kita Ketua bidang 1 sementara menunaikan ibadah haji. Ketua bidang 2 dan Ketua bidang 3 berada di luar kota Makassar dan mengikuti acara ini melalui via online, sehingga langsung lompat ke Ketua bidang 4 bidang pendidikan. Para asatidzah sekalian, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini adalah hari-hari 10 yang mulia dari 10 pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang sering kita dengarkan dari para asatidzah kita, walayalin wala ashr. Sebagaimana para mufassir kita mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah 10 pertama dari bulan Zulhijjah yang penuh dengan kemuliaan. Tentu kita di Lembaga Dakwah dan Tarbiyah Wahda Islamiyah harus memanfaatkan hari-hari yang agung ini untuk kita selalu saling mengingatkan, saling memotivasi dan saling memfasilitasi untuk beramal soleh
semoga dengannya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memberikan beberapa target-target di tahun 2023 dari keluarga besar Wahda Islamiyah yang tentu juga merupakan harapan kita bersama. Yang pertama adalah kita ingin menyelesaikan pembangunan pusat dakwah muslimah kita yang ada di Makassar, dan sebagaimana juga salah satu di antara agenda tabligh akbar kita pada hari ini. Yang kedua adalah kita sementara melaksanakan dan tim telah bekerja pendirian Universitas Wahda Islamiyah UWAIS Makassar, dan insya Allah akan menyusul UWAIS di provinsi-provinsi lainnya. Yang ketiga adalah kita telah merintis dan telah membuka sekolah SMA takhasus yang namanya oleh Ustadz kita pemimpin umum diberi nama Persiapan Pendidikan Kader Ulama, yang hari ini telah dibuka dan pelayarnya telah viral tersebar di seluruh grup-grup Wahda Islamiyah. Yang ketiga adalah sekitar 2 bulan akan datang lagi kita akan menyebar alumni istibah baik ikhwah maupun akhwat yang hampir 300 orang. Tentu ini berita gembira bagi para ketua DPW, ketua DPD, ketua MBW, dan ketua MWD untuk pemberdayaan para alumni-alumni kita tersebut. Selanjutnya adalah tahun ini dari Departemen Pendidikan Tinggi juga akan mengupgrade sekolah kita ini, Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab Istibah, menjadi Institut Agama Islam Istibah. Dan selanjutnya ke depan kita akan mengupgrade menjadi Universitas Islam Istibah Makassar. Tahun ini juga tim telah bekerja untuk pembuatan borang untuk program Magister Syariah di Istibah Makassar. Mohon doa dari kita semua para asatidzah ustadzat dari seluruh Indonesia sehingga ke depannya para alumni kita, alumni Istibah secara khusus bisa melanjutkan S2-nya di Istibah Makassar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak bisa berpanjang lebar apa yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Pesan dari ketua harian buat para seluruh asatidzah, seluruh ustadzat, seluruh keluarga besar Wahda Islamiyah, seluruh simpatisan, seluruh kaum muslimin se-Indonesia. Yang pertama adalah mari kita berkurban bersama untuk program Tebar Kurban Nusantara. Yang kedua adalah mari berdonasi kepada gedung atau penyelesaian gedung kita Pusat Dakwah Muslimah yang ada di Makassar. Setelah ini selesai insya Allah, tentu MWP punya strategi pembangunan atau penyelesaian PDM-PDM yang ada di MWW yang tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir, tentu mewakili pemimpin umum Ketua Harian mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh asatidzah yang hadir, seluruh kaum muslimin yang hadir baik online maupun online pada tabligh akbar Zulhijjah kita pada hari ini. Dan seluruh panitia tentu kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mudahkan dan memberikan kelancaran untuk tabligh akbar kita pada hari ini. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa dan para hadirin sekalian dan para undangan yang berbahagia, demikianlah sambutan dari Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah yang diwakili oleh Ustadz Insinyur Haji Iskandar Kato MSI Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya kami mohon kepada seluruh peserta yang sudah hadir di tempat ini, khususnya yang masih berada di belakang, agar merapat ke depan. Permintaan arahan dari panitia karena masih banyak yang berdiri dan masih banyak yang menunggu antrian di luar. Silakan merapat ke depan dan juga boleh mengisi sayap kiri dan sayap kanan di panggung utama. Sekali lagi, boleh mengisi sayap kiri dan sayap kanan di panggung utama. Silakan merapat, beri kesempatan kepada para hadirin yang baru saja tiba di lokasi ini untuk bergabung membersamai acara kita ini insyaallah hingga selesai. Ya, bisa mengisi sayap kiri dan sayap kanan panggung utama ya. Dan dimohon untuk terus merapat
agar para hadirin yang baru saja tiba di lokasi bisa bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini. Dan sekedar informasi, selain dihadiri oleh 5.000 peserta offline di Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar dan juga di Gedung Akhwat, acara ini juga disiarkan secara live di ruang virtual Zoom dan juga di Wahda TV serta Setiba TV, dan juga ada nobar nonton bareng di 100 lebih titik yang tersebar di sejumlah wilayah di tanah air. Semoga semua tetap semangat membersamai acara ini hingga selesai. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, bulan Zulhijjah adalah bulan berkurban, dan Wahda Islamiyah memfasilitasi kita semua untuk itu. Hadirin, berikut kami persembahkan untuk Anda sosialisasi program Tebar Kurban Nusantara oleh tim Wahda Inspirasi Zakat. Kepada tim Wahda Inspirasi Zakat, disilakan. Labbaik Allahumma labbaik. Seekor hewan yang terpilih dengan tatap yang haru, menggenggam makna yang dalam, mengheningkan suara. Di setiap darah yang mengalir, mengalun doa dan syukur, mengiringi kisah pengorbanan yang menguji jiwa. Dalam kurban terhampar tanda kebersamaan dan persaudaraan, bersatu dalam satu panggilan, tanpa memandang warna dan rupa. Daging yang terpanggang menjadi penguat tali kasih, mengisi perut yang kelaparan dengan kemanusiaan yang tulus. Kurban pengingat akan cerita Nabi Ibrahim yang tegar, yang rela mempersembahkan yang tercinta dalam ketulusan yang ikhlas. Dalam cobaan yang berat, ia menemukan keriduannya, sebuah teladan bagi umat dalam menjalani hidup yang berliku. Mari hadirkan kurban dalam jiwa yang tulus, bukan hanya pada hari yang penuh sukacita, tetapi dalam setiap langkah dan nafas kita. Berkurbanlah dengan pengorbanan diri yang tak terhitung. Dalam kurban, terangi jalan kehidupan dengan cahaya kasih, menyambut keabadian di sisinya dengan kurban yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mohon izin Ustadz, Ustazah, ikhwa wa akhwat, Bapak Ibu, seluruh peserta Tablik Akbar Zulhijjah, baik yang ada di room virtual Zoom maupun yang hadir offline di Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar. Izinkan kami dari Panitia Semarak Zulhijjah Nasional Wahda Islamiyah memberikan beberapa informasi bermanfaat berkenaan dengan program Tebar Kurban Wahda Islamiyah. Sebelum kami melangkah untuk pemaparan target dan program-program Tebar Kurban Wahda Islamiyah, mari kita refleksi terkait pencapaian ataukah realisasi Tebar Kurban Wahda Islamiyah Nasional di tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2022 Miladiah. Seperti yang tampil di slide, alhamdulillah tahun lalu Wahda Islamiyah berhasil menghimpun sebanyak 741 ekor kambing dan alhamdulillah 1.378 ekor untuk kurban sapi. Dan alhamdulillah nominal yang dihimpun melalui kurban kambing sebesar 1.559.030.000 rupiah, dan untuk bobot berat daging kambing untuk kurban kambing sebesar
8.495 kg atau hampir mencapai 8,5 ton. Dan untuk jumlah penerima manfaat, alhamdulillah untuk kurban kambing seperti yang tampil di slide, kita distribusikan untuk penerima manfaat sebanyak 15.674 orang untuk kurban kambing. Dan untuk kurban sapi di tahun lalu alhamdulillah terhimpun nominal sebesar 16.938.150.000 rupiah. Untuk bobot daging yang kita sebarkan untuk kurban sapi sebesar 102.921 kg atau sekitar hampir 103 ton. Dan untuk jumlah penerima manfaat kurban sapi alhamdulillah ada 53.353 orang. Alhamdulillah para peserta tablik akbar Zulhijjah, tentunya kita berharap tahun ini Wahda Islamiyah bisa ekspansi dengan menambah atau memperbanyak lagi jumlah hewan-hewan kurbannya, baik berupa sapi maupun kambing. Olehnya di tahun ini, di tahun 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 2023 Miladiah, dinaikkan target sebanyak 25%. Sehingga bisa dilihat di layar untuk target tahun ini khusus untuk kurban kambing sebanyak 926 ekor insyaallah, dan untuk kurban sapi sebanyak 1.722 ekor. Dan khusus untuk Muslimah Wahda, target tahun ini Muslimah Wahda menargetkan sebanyak 363 ekor kambing, 750 ekor sapi, dan 10 ekor untuk domba kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Alhamdulillah tahun ini Wahda Islamiyah memiliki beberapa program tebar kurban. Di antaranya tebar kurban lokal Makassar, di mana kita menyasar saudara-saudara muslim kita yang ada di wilayah kota Makassar. Yang kedua, tebar kurban Nusantara dengan distribusi daging kurban merata, dan kita berharap semua provinsi merasakan kebahagiaan daging kurban. Dan program kita menyasar daerah 3T dan kawasan minoritas, terkhusus saudara-saudara muslim kita yang ada di bagian Indonesia Timur, di wilayah Papua, dan juga kawasan minoritas di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir, salah satu program unggulan kita yakni tebar kurban kemanusiaan dengan menyasar saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina dan saudara-saudara muslim kita pengungsi Rohingya yang tersebar di berbagai wilayah negara. Olehnya itu kami berharap kepada Ustadz, Ustazah, para kader, simpatisan Wahda Islamiyah untuk bersama-sama kita berkolaborasi berkurban di Wahda Islamiyah. Mari jadikan kurban kita lebih bermakna, karena dari kurban kita belajar tentang cinta, cinta yang tulus tanpa pamrih, cinta yang rela mengorbankan yang tercinta, cinta yang hanya mengharap ridha Allah. Karena dari kurban kita belajar tentang berbagi yang ikram tanpa sombong, berbagi yang membantu sesama muslim, berbagi yang hanya mengharap
pahala Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mail, kenapa ini banyak sekali sapi di sini? Dan untuk Kak Baim, mau dipotong semua ini nanti. Hewan kurban ini semua. Sudah pernah bagi kabar kurban? Belum pi, abiku kayaknya. Haruskah itu baru kurban? Dah harus dia, tapi kalau mampu ki, bagus pi itu. Dapat ki banyak pahala. Apalagi kalau dari tabungan kita sendiri. Apalagi kalau kita yang potong sendiri tuh. Pernah karena ceritakan ini abiku tentang kisahnya ini kurban tuh. Makanya nak kasih nama ke ini Ibrahim. Deh, bagaimana itu perasaannya disuruh sembelih anaknya sendiri deh. Lu tahu gini kisahnya Mail. Sama lagi namamu Nabi Ismail, dia itu disuruh sembelih, baru diganti sama Allah jadi domba. Ku tahu Ji, tapi ku lupa Mi. Atau bagaimana ke rumah ke semua? Oh, jadi begitu ceritanya Di. Kayak ngeri juga. Bagaimana itu nak korbankan anaknya untuk disembelih? Ih, takutku. Jangan berpikiran aneh-aneh nah. Makanya kalau mau kita tahu kenapa Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail, datang ke acara nah Ustadz besok nah. Dapat ceritakan ki nanti panjang. Oke? Oke. Sampai begini di Masjid Anas. Ayo Me, cepat ki ambil majelis. Tunggu. Belum pijak ada Ustadz tuh. Ibrahim kalau bermajelis. Ki jangan kita tunggu datang pi Ustadz. Harus ki bersegera dalam majelis. Oh, ada Mi Ustadz. Kita ke sana Mi. Tanya apa jawabannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kina? Mau ki bertanya Ustaz, mau ki dengar ceramah tentang kurban dan korban. Mau tanya dengan Ustaz Zaitun. Oh, Ustaz Zaitun nah. Oh iya, insyaallah teman-teman ya, anak-anakku sekalian, kita akan dengarkan Ustaz via Zoom nah. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa titip ke operator untuk ditanyakan. Oke, siap ya? Yes, jadi insyaallah kita bermajelis di situ duduk dengan para peserta yang lain. Jadi ayo Mi, sama-sama kita turun nah. Yes, Oke, ayo Mi, sama-sama kita turun ke bawah. Oke, sebelah sini Kina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para hadirin dan hadirat peserta tablik akbar Zulhijjah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mengikutinya secara offline di Masjid Anas bin Malik dan di kampus Tiba, juga mereka yang mengikuti secara online sendiri-sendiri atau nonton bareng di seluruh Indonesia. Izinkan saya secara khusus menyapa beberapa pimpinan dan asatidzah di Wahdah Islamiyah, Ketua Dewan Syuro, Ketua Dewan Syariah, Ketua DPK, Ketua Harian dan Sekjen
ketua-ketua DPP, para ketua-ketua departemen, dan juga seluruh pengurus DPP lainnya, secara khusus Ketua MWP dan seluruh jajarannya di pengurus Wahda Muslimah Wahda Pusat, ketua-ketua DPW dan ketua-ketua MWW, DPD, MWD di seluruh Indonesia. Sebelum saya memulai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi saya ketinggalan pesawat. Saya berangkat ke Halim dan ternyata saya telat. Ya. Memang saya baru tiba dari Kuala Lumpur semalam sekitar jam 12 malam. Maksudnya istirahat sejenak, lalu berangkat ke bandara lagi di Halim, tidak jauh dari rumah. Tapi qadarullah, di perjalanan saya telat dan akhirnya saya tidak dapat pesawatnya. Saya coba kejar lagi pesawat lain di Cengkareng, tapi semuanya full, jadi saya tidak bisa berangkat dan hanya bisa membersamai para peserta sekalian, asatidzah dan ustadzat melalui Zoom ini. Yang kedua, saya tidak lupa mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan pada seluruh pengurus dan panitia atas kerja kerasnya menyelenggarakan tablik akbar ini. Tablik akbar yang bagi kita sangat strategis, sebab banyak hal-hal yang penting dan positif di dalam tablik akbar itu, dari silaturahim, dari memperkokoh ukhuwah kita, dari konsolidasi, dan juga bagaimana bisa menggali potensi kita yang lebih banyak dan lebih maksimal untuk program-program strategis nasional. Seperti hari ini, selain kita ingin lebih menggalakkan ibadah kurban melalui program tebar kurban, kurban untuk sesama, juga kita ingin menjadikan tabligh akbar ini sebagai media mensukseskan pembangunan pusat dakwah muslimah yang telah kita rintis sejak beberapa tahun yang lalu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disampaikan tadi, kita berada pada hari-hari yang utama. Hari-hari di mana amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sepatutnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis-hadis yang sahih tentang ini disebutkan adalah al-amal as-salih secara umum. Ya. Lalu disebut secara khusus misalnya tentang zikir-zikir, al-adhkar, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang melaksanakan ibadah haji maupun yang tidak melaksanakan ibadah haji. Zikir dan doa. Kemudian di hadis lain disebutkan tentang keutamaan hari ke-10 Zulhijjah. Secara khusus berkenaan dengan menyembelih kurban. Tidak ada amal soleh yang lebih afdal pada hari ke-10 Yaumun Nahar, ya, min ihraq ad-dam. Ihraq ad-dam itu adalah damul udhiyah,
darah hewan kurban. Maka dari itu sebagian daripada ulama ya sangat menganjurkan untuk dilaksanakan ibadah kurbannya masih pada hari ke-10 Zulhijjah. Walaupun tentu tetap boleh dan tetap mendapatkan banyak keutamaan dikerjakan di hari-hari sesudahnya min ayyam tasyrik. Amal soleh berupa zikir, berupa kurban, dan juga amal-amal soleh lainnya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari 10 awal Zulhijjah ini, termasuk menghadiri majelis ta'lim, menghadiri tablik akbar, di mana tablik akbar itu bisa merupakan bagian dari zikrullah, sebab kita masuk ke masuk ke majelis zikir, ya, majelis yang di dalamnya orang terkondisikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tablik akbar ini sebagai amal soleh di mana kita belajar, kita mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk kita lebih pahami dan kita amalkan. Apalagi ketika tablik akbar itu merupakan bagian dari amal soleh lainnya, seperti ketika kita membicarakan hal-hal yang penting bagi umat, yang sangat urgent, atau suatu program besar dengan untuk kemaslahatan umat. Maka berbahagialah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT dengan kehadiran kita, dengan karunia Allah SWT kita bisa ikut serta pada kegiatan tablik akbar ini. Dan tema kita pada hari ini adalah berkorban untuk surga, keluarga, dunia, dan akhirat. Berkorban ini adalah kata yang digunakan untuk kapitalisasi dari kata kurban. Ibadah kurban yang tentu saja nilai pengorbanannya begitu besar dan dalam. Apalagi kalau kita kembali kepada sejarah daripada berkurban itu, di mana seperti ayat-ayat yang dibacakan tadi. Ini ada masalah suara. Coba diatasi oleh panitia. Tolong atasi dulu suaranya, tadi ada di Iya Ustaz, terdengar Ustaz. Tes 1. Ya, suara baik, gambar juga bagus. Alhamdulillah sangat jelas Ustaz, gambar dan juga audionya Ustaz. Oh iya baik. Kalau gitu tolong diperhatikan kalau ada bagian-bagian terutama di yang offline itu. Kasihan yang offline sudah datang kalau suaranya tidak jelas.
tolong para ikhwat dan terutama akhwat memberi info ya kepada panitia kalau ada gangguan suara, terutama suara. Kalau gambar itu pelengkap ya. Ini seperti dikatakan oleh para ustadz kita, para masyayikh, bahwa indera pendengaran itu menjadi lebih utama daripada penglihatan dalam bab ilmu. Sebab orang tidak melihat, bahkan orang buta bisa mendapatkan ilmu. Jadi tolong diperhatikan masalah suaranya. Baik. Siap Ustaz. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit kilas balik tentang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu banyak dan secara khusus tentang perintah untuk berkurban dengan anaknya. Ini kisah semua kita sudah tahu. Ya, tanpa saya harus mengulas secara panjang lebar. Tapi intinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sebab dalam hal ini bukan beliau alaihissalam sendiri, tapi juga istrinya. Sebab tidak mungkinlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan mengabaikan istrinya, menyembelih anaknya dengan walaupun itu dengan perintah Allah SWT tanpa memberitahu pada istrinya. Lalu kemudian sang anak sendiri, dan itu menjadi pelajaran bagi kita bagaimana seorang Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam dengan jiwa yang sangat kuat, dengan iman yang tiada taranya, dengan kewibawaan yang luar biasa, tapi tetap bermusyawarah dengan anaknya, minta pandangan anaknya. Ini adalah agar anak bisa memahami, kemudian lebih mudah menerima sesuatu yang berat. Ini baik. Tolong operator Zoom jangan ditampilkan ada yang berbicara. Ya, di layar saya itu cukup mengganggu. Siap Ustaz. Ya, baik. Ya, ini seperti ini bagus. Orang yang mendengar. Jadi perintah kepada Nabiullah Ibrahim salam yang sekaligus menjadi ujian bagi beliau alaihi salam yang juga melibatkan keluarganya Hajar dan Ismail alaihi salam. Suatu peristiwa yang kalau kita mau merenungkan sejenak bahwa inilah sejarah pengorbanan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Betapa tidak harus mengorbankan anaknya, bukan mengorbankan untuk waktu dan tenaganya, tapi nyawanya. Padahal sang anak adalah anak yang soleh, anak yang luar biasa, anak yang sangat dicintai. Dalam usia remaja, apalagi sempat lama tidak bertemu. Dan kita bisa bayangkan bagaimana ujian Ta'ala. Dan pada detik-detik yang
sangat menegangkan. Detik-detik yang mungkin kalau dalam bahasa Arabnya ashabul lahadhat. Inilah detik-detik tersulit di dunia. Saya tidak membayangkan ada detik-detik yang lebih sulit daripada itu. Ketika Nabi Ismail alaihissalam yang masih remaja telah terbaring pasrah. Lalu sang ayah Khalilullah telah memegang sebilah belati yang sangat tajam. Dan ketika telah dalam prosesi penyembelihan, ketika belati itu telah dipegang dan siap untuk menyembelih leher Ismail alaihissalam sebagai tanda ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT yang membawa pada pengorbanan yang tiada batas. Namun di saat itulah, di detik-detik yang sangat mencekam itu, untuk orang lain tentunya, untuk mereka, sang ayah dan sang anak adalah detik-detik ketentraman jiwa karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu adalah saat-saat yang sulit. Di saat itu datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganti Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang konon dalam riwayat ya Israiliyat itu disebut itu adalah dari domba surga yang dahulunya kurbankan ya, sekali lagi dikurbankan oleh salah seorang anak Nabi Adam alaihissalam yang diterima ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjadilah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, suatu mukjizat yang memang secara akal manusia yang lemah, ya, apalagi dengan pandangan mata kita yang sangat lemah, tidak bisa ditangkap. Dalam detik-detik itu bisa berganti dengan seekor domba, itu sebuah yang luar biasa sehingga disebut sebagai mukjizat. Lalu kemudian peristiwa itu diabadikan sebagai ibadah, sebagai syariat, berkurban, yang pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri, ya, dengan berbagai perintah dan anjurannya serta pelaksanaan yang beliau sendiri lakukan. Dan ibadah kurban adalah ibadah yang paling utama di hari-hari tasyrik, khususnya di Yaumun Nahr seperti yang saya sebutkan tadi. Dia adalah afdalus sadaqah. Dia lebih baik daripada sedekah di hari-hari penyembelihan kurban, walaupun kita mempunyai kemampuan untuk bersedekah. Artinya, bila ada kemampuan berkurban, maka dahulukan untuk berkurban dibandingkan dengan yang lain. Tetapi bagi mereka yang setelah berkurban mempunyai kelebihan, tentu bersedekah di hari-hari ini menjadi amal yang luar biasa pula nilainya, dilipat gandakan oleh Allah SWT pahalanya. Makanya para muhsinin di berbagai belahan dunia, selain begitu banyak mereka bersedekah di bulan Ramadan sebagai waktu-waktu utama, ya, waktu-waktu fadilah,
mereka juga memperhatikan untuk bersedekah di hari-hari 10 awal Zulhijjah ini. Nah, apalagi yang tidak berkurban. Mereka yang tidak berkurban karena belum ada kemampuan, tetapi masih punya uang, masih punya dana untuk disedekahkan. Ini juga waktu-waktu yang harusnya tidak dilewatkan. Kalau mereka yang sudah berkurban saja masih tetap dianjurkan untuk bersedekah, maka bagaimana lagi yang tidak ikut berkurban karena tidak ada kemampuan, tapi dia mempunyai kelebihan, dia mempunyai dana, mempunyai uang yang kurang daripada berkurban itu. Dari sini kita ingin lebih jauh mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan pengorbanan yang luar biasa tadi dan berbagai pengorbanan lainnya yang telah beliau lakukan baik sebelum peristiwa perintah penyembelihan Ismail itu maupun sesudahnya, menjadi jalan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau kita ingin bahasakan dalam bahasa yang sederhana, mendapatkan surga di akhirat, sudah dijanjikan surga di akhirat, dan juga mendapatkan surga di dunia. Surga di akhirat jelas semua bagi para anbiya dan Rasul Allah SWT, apalagi mereka yang ulul azmi, dan lebih khusus lagi seperti beliau yang alaihissalam yang disebut sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 24, Allah SWT menyebutkan tentang ujian-ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim yang dilaksanakannya dengan seluruh kesungguhan dan pengorbanan. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Di dunia Nabiullah Ibrahim AS juga mendapatkan surga berupa kemuliaan yang tiada tara. Dijadikan sebagai imam, dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai manusia yang sangat terhormat. Bukan saja di waktu hidupnya, bahkan setelah wafatnya, beliau alaihissalam ila yaumil qiyamah diabadikan di dalam Al-Quran, Al-Kitab Al-Munazzah wal-Munazzal Al-Abadi ila yaumil qiyamah. Sekali lagi ini adalah karena pengorbanan yang tiada hentinya. Dan begitulah sesungguhnya orang-orang yang memang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka pengorbanan tanpa batas. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal jumlah, tapi ukurannya adalah setiap saat diperlukan, setiap saat diminta, dan mereka bisa melakukan itu, maka mereka akan melakukan pengorbanan itu. Sedikit kita berbicara tentang surga di akhirat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Surga adalah harapan dan tujuan setiap hati orang yang beriman. Bahkan setiap hati orang-orang yang berakal sehat. Ada orang-orang yang non-muslim, tapi mereka juga ingin masuk surga. Sebab dalam bayangan mereka betapa surga itu sangat indah dan kekal.
namun sayang mereka tidak tahu jalannya. Surga diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Diulang-ulang dalam berbagai versinya, dalam berbagai bentuknya, dalam berbagai munasabahnya. Itu semua adalah untuk menimbulkan kerinduan kita dan kecintaan kita kepada surga. Yang akan dijadikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman dan mau berkorban untuk surga itu. Sebab memang surga tidak murah. Surga itu mahal. Inna sil'atallahi ghaliyah. Inna sil'atallahi al-jannah. Sungguhnya barang Allah itu mahal, dan barang Allah yang dimaksud adalah surga. Surga di akhirat, kalau ingin disebutkan dalam kalimat pendek, adalah kulluhu mut'ah atau kulluha mut'ah. Seluruhnya adalah kesenangan. Seluruhnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang berbalut kesenangan. Nah, ini saya sengaja ungkapkan karena akan berbeda dengan surga dunia. Di antara perbedaan paling utama surga akhirat dan surga dunia adalah surga dunia bisa berupa ketentraman, kebahagiaan, tetapi di dalamnya belum yang melingkupinya belum tentu adalah kesenangan. Atau dia adalah kesenangan yang tidak luput dari kesulitan. Ya. Kita bisa mengangkat kesenangan apapun di dunia ini tidak luput dari kesulitan. Ada saja kesulitannya. Kecil atau besar. Besar atau kecil. Tapi di akhirat seluruhnya adalah kebahagiaan sekaligus kesenangan. Dan sekuat apapun kita membayangkan, memikirkan, atau merasakan kesenangan yang ada di akhirat, itu tidak akan pernah sampai. Namun agar mudah bagi kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gambaran-gambaran seperti tempat yang penuh dengan kesejukan, ada pepohonan yang rindang, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, bahkan ada sungai-sungai yang terbuat dari susu, dari madu dan seterusnya. Tergambar istana-istana, digambarkan berupa banyaknya perhiasan-perhiasan, terutama ini untuk para wanita yang tentu sangat suka perhiasan. Kalau wanita punya 1000 perhiasan, dia mau lagi yang ke 1001. Kalau wanita punya baju indah, ya 1000, dia ingin 1001. Ya, kalau punya sepatu yang indah 1000, dia ingin 1001, dan seterusnya. Itu gambaran keindahan, emas, berlian, dan seluruh permata-permata indah ada di sana. Ini semua pendekatan bagi kita untuk memahami bagaimana surga yang disebut dalam hadis mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kalau itu untuk perempuan, untuk laki-laki digambarkan dengan bidadari-bidadari yang luar biasa cantiknya dan jumlah tidak terbatas. Sebab penghuni surga apapun yang diinginkan tentu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu untuk perempuan
diciptakan oleh Allah kepada mereka yang tidak punya pasangan di dunia dengan pasangan yang sangat dicintainya, disukainya. Dan kalau di dunia dia ada pasangan, maka dengan pasangannya yang dia cintai di dunia dan menjadi kecintaannya pula di surga. Ya. Ini gambaran surga itu. Dan surga ini hakun, sesuatu yang benar adanya. Dan sesuatu yang tidak jauh lagi dari kita. Berapapun usia kita, surga atau neraka, na'udzubillah min dzalik. Akhirat secara umum tidak jauh lagi dari kita. Sebab walaupun surga dan neraka baru dimasuki saat setelah kiamat, tetapi calon penghuni surga sejak wafatnya bisa merasakan ya bagaimana surga itu. Dan calon penghuni neraka juga demikian. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada 3 surga bagi orang beriman dan ada 3 neraka bagi orang-orang kafir, para pendosa. Ya, para calon penghuni neraka ada 3 neraka bagi mereka. Bagi orang beriman ada 3 surga. Surga akhirat, surga alam barzakh, dan surga dunia. Nah, kita berbicara sekali lagi tentang surga akhirat. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, mari kembali perkuat lagi dalam diri kita bahwa cita-cita kita yang tertinggi adalah masuk surga. Mari tumbuhkan kecintaan dan kerinduan pada surga yang mendorong kita untuk benar-benar menjaga iman, tauhid, ibadah, akhlak, dan juga pengorbanan kita. Dan juga membawa kita untuk tidak terlalu cinta pada dunia. Tidak terlalu mau disibukkan dengan urusan dunia. Dalam makna yang negatif tentunya. Tidak terlalu pusing dengan berbagai persoalan di dunia. Apalagi kalau hanya masalah komunikasi, masalah perasaan dengan saudara-saudara kita. Kita ini bukan untuk di dunia. Kalau ada kekurangan sedikit di dunia, kalau ada tersinggung sedikit di dunia, jangan terlalu difikirkan. Kita ini untuk akhirat. Kita ini mau menuju ke surga. Yang sekali lagi, hadirin hadirat, tidak lama lagi. Kalau ada di antara kita berusia sekarang 50 tahun. Apakah merasakan 50 tahun itu kalau menoleh ke belakang? Jawabannya tidak. Seperti kemarin. Dan itu juga nanti di akhirat. Semua mengatakan seperti kemarin. Maka ke depan, kalau kita beruntung dapat 50 tahun lalu, 50 tahun lagi juga akan sama. Itu tidak lama. Sementara akhirat ini pasti. Dan di sana hanya ada 2 tempat. Surga atau neraka. Mari terutama para ikhwah dan akhwat. Para kader Wahda Islamiyah dan seluruh kaum muslim, kaum muslimat. Sekali lagi. Perkuat kerinduan dan kecintaan kita kepada akhirat. Lebih daripada seorang anak yang mencita-citakan ingin jadi dokter, insinyur. Lebih daripada seorang calon presiden. Lebih dari seorang pemuda yang mengidam-idamkan seorang pemudi untuk dia lamar. Lebih dari seorang pemudi yang menunggu lamaran seorang pemuda pujaannya. Lebih dari itu semua, kita merindukan surga. Dan mari nampak dalam kehidupan kita sehari-hari.
bahwa kita ini orang yang mau ke akhirat. Salah satunya adalah samhan fi bai'ihi, samhan fi siraihi. Artinya mereka itu humble dalam kehidupannya, dalam interaksinya. Karena mereka tahu di dunia ini mereka abiru sabil. Mereka cuma lewat. Atau paling tinggi gharib adalah turis, adalah orang asing. Tolong host dikontrol semua suara. Dan tentu saja para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin masuk surga dengan keluarga kita sendiri. Bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang berakal sehat, bagi mereka yang benar-benar cinta pada keluarganya, dia ingin masuk surga sekeluarga. Itulah yang normal. Kalau ada yang tidak seperti itu tidak normal. Sekali lagi kalau ada yang bilang saya nggak mikir itu Ustaz, berarti engkau tidak normal. Kenapa mic saya mati juga? Oh tidak. Okay. Itu tidak normal. Ya, sama seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ketika ditanya bilang, nanti kalau kau benar-benar beriman dan keluargamu beriman, kau akan masuk surga dengan keluargamu, ya, dengan istrimu. Langsung dia bilang, ini istri saya masih menemani saya di akhirat nanti, ya. Saya sudah bosan, ya. Ada Badui bilang begitu. Ya. Mentang-mentang istrinya sudah tua, ya. Tapi ketika diberitahu, bukan begitu. Kalau kau masuk surga, kau jadi muda, istrimu jadi muda kembali. Bilang, betulkah? Bilang, iya betul. Oh, dia bilang, kalau gitu saya mau. Ya. Jadi, manusia normal menginginkan itu. Masuk surga sekeluarga. Nah, sayang waktunya tentu terlalu singkat. Kita tidak bisa terlalu panjang mengulas ini. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum surga akhirat, marilah kita berpikir juga tentang surga dunia. Apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, di dunia jannatun, di dunia ini ada surga yang bila tidak kita dapatkan dia di dunia ini, maka kita tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Kalimat ini tentu bukan wahyu, bukan hadis. Bisa dikaji ulang. Tapi di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran. Ya. Bahwa ada surga di dunia, kalau kita tidak masuk ke surga itu, kita sulit masuk surga di akhirat. Apa yang dimaksud oleh Syekhul Islam adalah surga di dunia yang merupakan kelezatan orang-orang beriman di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan ini tentu tidak dalam bentuk ibadah mahdhah saja. Tapi itu intinya adalah orang-orang yang benar-benar sampai pada derajat merasakan kelezatan dalam ketaatan. Dan kalau kita periksa dalil-dalil atau hadis-hadis bahkan dalam Al-Quran tentang hal ini begitu banyak jenis-jenis ketaatan yang menimbulkan kelezatan di dunia sebelum di akhirat. Kita lihat bagaimana misalnya sholat sebagai qurratu ain, tidak mengikuti infaknya dengan menyebut-nyebut, ya, membangga-banggakan diri atau menghitung-hitungnya, serta tidak pula menyakiti orang yang menerima
infak itu. Jadi tidak dia membanggakan diri, saya sudah menyumbang dulu begini, ya, yang proyek sana saya sumbang, yang GDR juga saya berikan, yang itu saya berikan. Ya, untuk memberi isyarat bahwa dia sebetulnya telah berkontribusi. Kalau orang menilai itu berkontribusi, tidak masalah, bagus, tapi jangan diri sendiri. Karena ini bukan kontribusi. Ini adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tolong perhatikan, kalimat kontribusi itu dari orang lain, dari lembaga lain yang menerima atau lembaga yang menerima, bukan dari diri kita. Kalau kita bukan kontribusi, itu adalah kita dalam rangka membeli surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal. Dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka mendapatkan surga Allah yang disebut di surga Allah baik akhirat maupun dunia yang disebut di akhir ayat itu. Untuk surga akhirat disebut lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahalanya disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di surga, di akhirat. Inda rabbihim, disimpankan buat mereka. Mungkin kita menyumbang 100.000, 500.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, dan seterusnya. Tapi Allah SWT simpankan di sana balasannya di akhirat dengan berlipat ganda. Bisa dengan istana yang miliaran, yang triliunan, bahkan tidak ternilai harganya. Dengan kesenangan dan ridho Allah SWT. Tapi sebelum surga akhirat, diberikan surga dunia. Dalam firman Allah SWT, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Diberi kepada mereka ketentraman jiwa. Tidak lagi ada rasa takut yang berlebihan. Dan tidak ada rasa sedih yang berlebihan. Saya sengaja tambahkan kata berlebihan agar lebih gampang difahami oleh orang-orang awam. Sebab rasa takut secara tabii tidak akan pernah hilang pada manusia. Sebagaimana juga rasa sedih. Tapi rasa takut dan rasa sedih itu tidak lagi menjadi sebuah gangguan pada hidupnya karena dia sudah menjadi suatu yang sangat manusiawi dan dinikmati. Ya, ini sangat menarik ayat ini. Menyebutkan dengan jelas orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengikuti infaknya itu dengan menghitung-hitung atau membanggakan atau menyakiti orang-orang yang menerimanya. Ya. Salah satu yang bisa menyakiti orang yang menerimanya adalah ketika kita mengatakan, loh, kok sering banget minta sumbangan? Itu menyakiti. Kalau tidak bisa memberi sumbangan, maka cukup doakan. Ya, doakan. Doakan orang-orang yang sebetulnya menunjukkan kita jalan ke surga. Surga dunia, akhirat dan dunia. Makanya dalam ayat lain dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan doa lebih baik daripada bersedekah tapi menyakiti. Maka khusus, ya ini secara umum kaum muslimin, kaum muslimat, dan secara khusus bagi seluruh kader Wahda. Bila ada program yang meminta kita untuk berinfak, bersedekah, ya, memberi sumbangan, sekali lagi jangan dianggap itu terlalu banyak. Sebab program ini untuk semua. Mungkin ada di antara kita yang alhamdulillah sudah sering menyumbang, ya, dan sekarang sudah susah, belum ada lagi yang disumbangkan, tidak masalah. Tapi ribuan orang lain yang mungkin belum, itulah sasarannya. Dan mungkin hari ini kita, orang lain besok kita, lusa dan seterusnya. Maka bagaimana cara menanggapi bila ada hal-hal seperti ini? Adalah dengan secara positif, qaulun ma'ruf.
oh Masya Allah programnya baik, mudah-mudahan sukses, saya ikut mendoakan. Ya. Kalau menyebut bahwa sekarang saya tidak bisa, tidak masalah, tapi tidak menyebut tidak apa-apa. Tidak harus kita sebut. Dan tidak usah sebut juga, kemarin alhamdulillah saya sudah, kayaknya sekarang belum bisa, nggak usah. Ya. Sebab ini semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain yang hampir sama bunyinya, terutama di penutupnya, sama adalah untuk menimbulkan ketentraman jiwa, ketentraman hati. Allah SWT berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lengkap surga akhirat dan surga dunia. Bagi siapa? Bagi mereka yang menginfakkan harta benda mereka, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Di waktu siang, hari-hari awal Zulhijjah. Di waktu malam, malam-malam Ramadan. Misalnya, ini jangan lagi tanya, dalilnya bukan dalil ini. Ini sekedar untuk suatu munasabah dalam bahasa Arab. Artinya, di waktu siang, hari-hari 10 awal Zulhijjah ini, seperti kata para ulama. Kalau berbicara siang, maka 10 hari awal Zulhijjah yang terbaik. Kalau berbicara malam, dia 10 malam terakhir Ramadan yang terbaik. Dan alhamdulillah di Wahda, kita sudah beberapa kali memanfaatkan yang namanya sedekah malam-malam terbaik. Tiba, jazakumullah khairan, telah sukses membuat program itu. Dan kita berterima kasih pada Stiba yang membuka peluang itu, sebab banyak di antara kita yang tidak tahu tentang itu. Diberi kesempatan bersedekah di malam-malam terbaik. Sekarang kita diberi kesempatan bersedekah di hari-hari terbaik. Hari-hari 10 awal Zulhijjah ini. Itu surga dunia. Ibadah yang menghanyutkan, jiwa yang penuh dengan ketentraman. Karena berkorban dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga istri soleha adalah surga dunia. Maka siapa yang mendapatkan istri soleha, dia mendapatkan surga dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus soleha. Al-mar'atus soleha, istri soleha, dan juga anak-anak wanita yang soleha. Lalu kemudian secara umum tentang anak-anak juga adalah surga dunia. Qurratu ain. Keluarga dan anak-anak itu bisa menjadi surga kita. Penyejuk jiwa. Ya. Nah, siapa yang mendapatkan itu, maka dia mendapatkan surga dunia sebelum surga akhirat. Maka pertanyaannya adalah bagaimana agar kita benar-benar bisa mendapatkan hal tersebut. Itulah yang kita sebut di dalam judul, di dalam tema tabligh akbar ini. Untuk mendapatkan kedua surga itu, kedua-duanya sekaligus, tiada lain adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan ini memang tidak satu macam. Pengorbanan ini begitu banyak. Dan itu adalah karunia Allah SWT buat kita. Agar setiap orang bisa mendapatkan kesempatan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kedua surga itu. Apakah dengan diri kita? Diri ini dengan tenaga, dengan waktu, ya, dengan citra, dengan nama baik, dengan kedudukan, itu semua diri, ya, termasuk dengan jiwa kita. Makanya terjemahan yang paling bagus terhadap anfus di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis
Ya, misalnya yunfiquna amwalahu wa yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, wa anfusihim. Anfus di situ lebih bagus terjemahan adalah dengan diri mereka. Dengan diri mereka. Diri mereka ini bertingkat-tingkat, mulai dari tenaganya, waktunya, pikirannya, nama baiknya. Kenapa saya sebutkan nama baik? Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Terkadang seseorang berkorban di jalan Allah SWT bukan dengan hartanya, bukan dengan tenaganya, tapi dengan nama baiknya. Dan ini sangat penting dalam Islam yang jarang kita perhatikan atau sering kita lupakan. Mungkin ada di antara kita sedikit harta yang Allah amanahkan padanya. Sedikit yang dikaruniakan padanya. Tapi Allah berikan dia nama baik yang dia bisa gunakan di jalan Allah SWT. Dengan nama baiknya. Dengan kepercayaan orang pada dia. Dia bisa mendatangkan orang-orang yang berinfak mungkin sampai 100 juta. Sementara dia barangkali hanya mampu berinfak 1.000 rupiah, 100.000 rupiah. Itu nama baik. Yang mana hal ini bila kita lakukan akan mendapatkan pahala yang tidak kurang dari pahala orang yang melakukan infak itu. Sayang tidak banyak di antara kita yang menyadari itu. Ada di antara kita yang mempunyai kedudukan di masyarakat, di tempat kerjanya, di kolega-koleganya, dia tidak gunakan untuk mengajak mereka untuk kebaikan. Padahal dia punya nama baik. Ucapannya didengarkan, tindakannya diikuti. Tapi dia tidak mau sedikit meluangkan waktu untuk mengajak orang. Padahal kita semua sama-sama baca dalilnya. Adallu alal khairi kafa'ilihi. Maka ini harus jadi perhatian kita. Bi anfusihim wa amwalihim, dengan harta kita. Dari sana kita akan mendapatkan kedua-dua surga itu. Pengorbanan waktu kita juga demikian. Sebab waktu ini adalah merupakan kunci dari segala hal yang baik ini. Harus kita siapkan waktu. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik karena kita tidak siapkan waktu untuk itu. Bagi para pencinta surga, akhirat, dan dunia, mari siapkan waktu. Waktu ibadah kita, waktu berjuang kita, waktu mencari rezeki halal untuk kita infakkan di jalan Allah SWT. Termasuk tentunya menafkahi keluarga. Termasuk waktu untuk membina keluarga kita. Harus ada waktu untuk memperhatikan mereka. Bagaimana meraih surga di dunia kalau kita tidak punya waktu untuk mereka? Tidak ada perhatian untuk mereka. Walaupun kita termasuk orang-orang yang sibuk di dalam perjuangan, di dalam dakwah, dan berbagai amal-amal perjuangan. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT ini, kalau lihat waktunya sudah habis atau sudah mau habis, tolong panitia. Lima menit lagi Ustaz. Masih ada 5 menit. Itu waktu normal. Injury time? Ustaz, sudah injury time Ustaz. Oh ya, oke, baik kalau Bisa gitu. closing statement Ustaz. 5 menit ya untuk saya. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari gunakan kesempatan yang terbaik ini. Kesempatan
untuk membangun surga kita di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah ini bisa kita lakukan secara simultan, sekaligus, ya. Dan disitulah kelebihan ajaran Islam, disitulah kelebihan iman, karena kita bisa mendapatkannya sekaligus, tidak seperti ajaran agama lain atau isma-isma lain, ya. Mereka sangat sulit untuk memadukan antara surga akhirat dan surga dunia. Seolah-olah bagi mereka itu pilihan. Kalau mau surga akhirat, tinggalkan dunia. Kalau mau surga dunia, tinggalkan akhirat. Islam sama sekali tidak demikian. Para nabi dan para rasul yang merupakan penghulu-penghuni surga, mereka juga mendapatkan surga dunia dengan segala maknanya, termasuk kesenangan itu. Kalau sering di dunia umum dikatakan surga dunia itu adalah hubungan suami istri, ya, itu juga adalah merupakan ajaran Nabi dan Rasul. Lebih khusus lagi Rasulullah Muhammad SAW, junjungan dan kecintaan kita semua yang telah menegaskan itu. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalau betul itu surga dunia, seperti istilah umum, hubungan suami istri itu adalah surga dunia, tapi dia adalah surga dunia yang sekaligus membawa pada surga akhirat. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Apalagi mereka yang melakukannya dengan bukan istrinya, melakukan zina, wa na'udzubillah min dzalik. Apakah itu zina kepelacuran atau melalui perselingkuhan, dan lebih fatal lagi adalah mereka yang terlibat dalam homoseksual, gay atau lesbian. Itu kalau ada kesenangan yang mereka istilahkan surga dunia, itu sesungguhnya adalah surga dan neraka sekaligus. Surganya sesat, nerakanya masih di dunia sudah dapat, apalagi neraka akhirat kalau mereka tidak bertobat sebelum wafat. Jadi seperti kata penyair, tafnal ladadatu mimman nala safwataha, hilang kelezatan dari orang yang baru saja merasakannya, ya, sampai pada akhir daripada bait-bait itu, karena waktu sangat singkat, ya, disebutkan maka alangkah buruknya kelezatan mimba dihannaru, ya, wailul lilladdati mimba dihannaru, alangkah celakanya kelezatan yang di ujungnya adalah neraka. Neraka dunia berupa jiwa yang tidak tentram, neraka dunia berbagai penyakit yang bisa menimpa, neraka dunia yang menjatuhkan muruah, kewibawaan, membuat rasa malu, dan seterusnya. Dan neraka akhirat, a'udzubillah, yang tidak satupun orang bisa menanggungnya. Maka mari kita bangun surga kita, surga dunia dan surga akhirat, dengan segala pengorbanan yang kita miliki. Termasuk tentu saja, karena kita berbicara tentang keluarga, mari berkorban untuk keluarga kita. Jangan berpikir bahwa kita bisa masuk surga sekeluarga di akhirat dan merasakan bagaimana baiti jannati di dunia kalau kita tidak memperjuangkannya. Memperjuangkannya dengan ilmu, memperjuangkannya dengan belajar, mengikuti pelatihan, memperbaiki komunikasi dengan keluarga, memberi perhatian pada mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu dengan pendidikan pada mereka. Dan itu semua kadang-kadang tidak bisa kita lakukan sendiri, karena kita begitu banyak keterbatasan dan kelemahan. Maka disinilah pentingnya lembaga-lembaga atau organisasi dakwah, organisasi islah yang bisa membantu kita untuk meraih surga di dunia ini. Salah satunya alhamdulillah ada Wahdah Islamiyah yang
dari seluruh programnya adalah mengharapkan, menginginkan untuk manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seluruh program di Wahda mengarah ke sana. Dan secara khusus ada program ketahanan keluarga yang diharapkan bisa membawa seluruh keluarga-keluarga Wahda Islamiyah dan masyarakat kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada mendapatkan surga dunia sebelum surga akhirat. Organisasi ini dengan berbagai aktivitasnya diharapkan dapat mewujudkan itu. Dan salah satu tonggak yang penting adalah wanita, adalah perempuan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para hukama, ya, bahwa kalau kalian ingin sebuah bangsa yang mulia, bangsa yang bahagia, perbaiki wanita. Perbaiki wanita, didik wanita. Perlakukan mereka dengan cara yang terbaik. Sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan seterusnya. Beri mereka hak-haknya. Dan salah satu yang digalakkan oleh Wahda Islamiyah adalah pembinaan para wanita. Baik melalui halaqah-halaqah tarbiyah, maupun melalui berbagai lembaga-lembaga pendidikan kita di sekolah-sekolah sampai ke STIBA. Dan berkenaan dengan ini pula, betapa strategisnya Pusat Dakwah Muslimah. Pusat Dakwah Muslimah yang telah kita canangkan sejak lebih daripada 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah mendekati 20 tahun yang lalu. Ya. Kita canangkan sebagai pusat untuk mengorganisir berbagai program-program pembinaan para wanita muslimah. Memang dia adalah sebuah pusat, tetapi memang pusat ini berupa sebuah tempat, ya, dengan bangunan-bangunannya. Tetapi bukan itu yang menjadi arti utama. Yang arti utama adalah bagaimana dari situ penyusunan program, strategi, dan langkah-langkah untuk pembinaan para wanita dengan sebaik-baiknya. Maka dari itulah sejak awal Wahda Islamiyah mencanangkan dan menetapkan program Pusat Dakwah Muslimah yang saat ini telah berdiri alhamdulillah di Makassar, ya, dengan berbagai upaya yang telah kita lakukan, termasuk dari para muslimat itu sendiri yang luar biasa, ya. Ibaratnya cukup diberi peta dan diberi langkah-langkah awal, diberikan batu-batu bata awal, lalu kemudian para muslimah begitu luar biasa melanjutkannya. Saat ini Pusat Dakwah Muslimah memerlukan untuk penyempurnaannya agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimaksudkan. Ini salah satu jalan kita untuk pembinaan keluarga muslim, muslimah ini. Sebab bila wanita-wanita kita dapat dididik dengan cara terbaik, maka insya Allah mereka menjadi tonggak, menjadi pilar-pilar kuat keluarga-keluarga, dan ini akan menjadi pilar-pilar utama bagi bangsa dan negara yang mulia. Tentu saja agar tidak disalahpahami bahwa betapapun pembinaan para wanita sebagai anak, sebagai istri, kalau tidak dilanjutkan pula pembinaan bagi para laki-laki, para ikhwah, anak, suami, dan orang tua, tentu juga ini tidak akan bisa sempurna, bahkan bisa terjadi ketimpangan. Maka dari itu, di akhir daripada tabligh akbar ini, selain saya mengajak agar mari hari ini kita memberikan infak dan sedekah terbaik kita bagi pembangunan Pusat Dakwah Muslimah tersebut, saya juga menutup dengan mengajak kita semua memperhatikan urusan pembinaan keluarga. Semua kita ini bertanggung jawab, dan para laki-laki adalah penanggung jawab awal. Penanggung jawab pertama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun
an ra'iyatihi. Apapun yang terjadi pada keluarga, baik atau buruk, itu tanggung jawab pertama adalah pada para suami. Ada anak-anak, maka itu kembali kepada para bapak-bapak mereka. Tanggung jawab pertama dan paling utama, walaupun di sana ada tanggung jawab istri dan ibunya. Tapi kita sebagai imam, qawwamuna 'alan nisa, yang paling bertanggung jawab. Marilah, dan karena itu para laki-laki yang hadir di sini bersama dengan para muslimat, mari kita sama-sama memaksimalkan pembangunan pusat dakwah muslimah ini dengan infak-infak terbaik kita di hari-hari terbaik, di hari-hari utama sepanjang zaman ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allah. Bahkan 30 orang yang bergabung dalam komunitas LGBT di Garut. Treskrimum Polda Sulawesi Selatan membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan 2 selebgram asal Makassar. Wahai hati, jiwa-jiwa yang tergetar oleh seruan berubah, dengarlah para ibu berhadapan berbagai kita. Di sana ada semangat untuk mencetak generasi pelanjut umat. Di sini kita tidak diam. Kita bergerak bersama untuk mendukung pusat dakwah untuk ibu peradaban. Setiap rupiah yang kita kumpulkan akan menjadi amunisi bagi perjuangan untuk para muslimah kita. Walau kita tak satu atap, kita bisa menjadi bahan bakar perjuangan mereka, menjadi pengibar semangat untuk ibu peradaban. Setiap rupiah yang kita berikan akan mengantarkan kita pada peluh dan keringat perjuangan muslimah kita yang setia mengirimkan untayan doa untuk mengetuk pintu langit, mendidik generasi pelanjut untuk peradaban. Kita memberi bukan karena kita lebih, kita berbagi bukan karena kita bersisa, tapi karena kita adalah saudara seiman. Karena perjuangan mereka juga perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. (1391) tahun yang lalu, kita menatap sejarah dalam lembaran-lembarannya yang suci.
bersama keimanan yang utuh atas perjalanan panjang kehidupan sang Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah tabir kegelapan yang begitu lama terkubur dan terganti dengan tabir cahaya keimanan atas sebab dakwah sang Rasul. Kala itu derasnya air mata dan darah yang mengalir dari setiap periode perang demi perang menjadi saksi betapa beratnya dakwah sang Nabi bersama pengikutnya. Betapa banyak luka yang tak lagi terasa perihnya karena kekuatan iman yang melekat di sanubari para pejuang dakwah sang Nabi dan para pengikutnya. Rekaman sejarah yang telah berlalu itu memungkinkan kita untuk bertanya-tanya, mungkinkah ada manusia-manusia kuat seperti itu? Ibarat cerita fiksi yang hadir dalam dongeng-dongeng kerajaan. Mungkinkah ada orang-orang seperti itu yang setia menapak jalan beliau hingga jasad dan nyawa menjadi taruhannya? Mungkinkah ada generasi seperti itu yang tak ada lagi logika materi, tersebab pengorbanan di jalan Allah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kami undang dengan hormat Ustadz Haji Muhammad Ikhwan Jalil LCMHI Hafizahullah, didampingi oleh Direktur Wahda Inspirasi Zakat Ustadz Syahrudin, diundang untuk memandu acara fundraising. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salahkah aku mencintai negeri ini? Saat denting dawai kezaliman meracu menikam jiwa, secuil kuasa mencabik liar memangsa, saat nyur melambai mengundang sejuta kematian. Saat mencinta keadilan adalah dosa tak terampunkan. Pantaskah aku mencintai negeri ini ketika dusta menjadi raja, bertahta di atas merah putih yang ternoda? Masihkah kuharap cinta di negeri ini saat jenazah penuh luka dipaksa menjadi terdakwa dan pembantai anak negeri jadi pahlawan penuh tanda jasa? Adakah cinta di negeri ini saat bala, wabah meradang, nyawa merenggang, abdi negara jadi pecundang, mendelikung dari belakang, menampar, merampas segala barang? Adakah cinta di negeri ini? Adakah cinta di negeri ini? Jika generasi kehilangan jiwa
Jika generasi muda kehilangan jiwa, ditinggal ayah ibu, penghamba segenggam layar kaca. Adakah cinta di negeri ini saat para pejuang tak memilih setia, saat semua lupa pernah bersama? Adakah cinta di negeri ini saat akal sakit parah, tergolek tak berdaya, ditikam belati kedunguan? Haruskah ku mencinta negeri ini saat aturan pencipta, sang pencipta menjadi musuh bersama, walau namanya terpajang sebagai yang pertama dan Maha Esa? Kususuri khatulistiwa, mencari cinta yang tak tentu rimbah, letih, lelah mendera, akhirnya tak ada tempat kembali kecuali sebilik mungil tak berkelambu untuk merawat mimpi bersama keluarga agar bisa bersama di surga yang kekalnya tak terhingga. Allahu Akbar. Masya Allah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, termasuk yang di Zoom, izinkan kami hadir di sini untuk menyapa para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para ustadz-ustadzat yang sama-sama dengan Allah SWT. Kita tadi sudah mendengarkan taujihat, mendengarkan puisi, dan alhamdulillah kita diantarkan kepada satu momen yang mana kita sama-sama berharap bukan berkontribusi. Seperti pesan Ustadz tadi, kita hadir di sini bukan mengajak untuk berkontribusi, tapi melakukan transaksi perdagangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siasat. Hari ini saat jiwa-jiwa perindu surga meradang menyaksikan demikian banyak peristiwa yang hanya meninggalkan kenangan-kenangan pahit. Ada anak yang tak tahu di mana rumahnya. Ada generasi yang hilang, tak tahu hendak kemana. Maka pada hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Wahdah Islamiyah hadir. Walaupun ianya mungkin hanya seperti setetes air di 7 samudra atau sebutir pasir di padang Sahara, namun dia harus hadir di atas dunia yang sudah merana hari ini. Dan itu semua bukan omong kosong, bukan hanya cerita, karena kita harus buktikan dengan mendukung satu makhluk yang Allah telah muliakan. Dialah ibu kita, dialah saudari-saudari kita, dialah para muslimah, mereka lah para da'iyah, mereka adalah istri-istri kita yang demikian setia merawat anak-anak kita, berkhidmat di rumah-rumah kita. Tapi mereka juga adalah mujahidah tangguh yang merelakan hari-harinya. Selain merawat anaknya, mereka pun berjibaku di dakwah, mengajak sesama kaum muslimah untuk menjadi manusia-manusia paripurna. Namun di mana mereka bernaung? Di mana tempat mereka berkumpul? Di mana tempat mereka merajut harapan itu? Mungkin hanya ada di gubuk-gubuk reot, di emper-emper istana kedunguan. Tapi hari ini Wahdah akan hadir dan menghadirkan pusat dakwah muslimah. Allahu Akbar. Di situ kita akan hadirkan cinta. Di situ kita akan hadirkan tarbiyah. Di situ kita akan hadirkan dakwah. Di situ akan hadir para muslimah. Wahai para jomblo-jomblo sejati. Iya, di situ akan dibina calon-calon istri kalian. Iya, menjadi wanita-wanita solehah. Surga Wahai dunia. para bapak-bapak, para ayah, para abi,
disitulah akan dibina anak-anak kalian. Iya. Wahai Indonesia, wahai Nusantara yang merana hari ini, lihatlah bahwa di Jalan Antang Raya ada sepetak tanah di situ yang dahulunya telah berkorban orang-orang sebelum kita untuk mengadakannya. Iya. 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu. Kita tidak menyebut nama dan tidak perlu menyebut saya atau Anda. Iya. Tetapi tanah itu dibeli dengan keberanian. Modalnya cuma keberanian. Akadnya namanya Aqbai al-Arbun. Artinya kita beli tidak ada uang, ya. Tapi kita janji tanggal sekian lunas. 7 hari menjelang tanggal terakhir, Ustaz. Deadline berapa tinggal? 500 juta. 500 juta. Iya. Maka kita akan gerakan peminjaman Qardul Hasan. Subhanallah. Maka ada akhwat meminjamkan, saya 5 juta Ustaz, saya 50 juta, saya sekian, saya 1 juta, ya. Sebagian di antara mereka setelah lunas, ya, kita harus kembalikan lagi. Ya. Jadi utang harus tetap utang. Tapi sebagian di antara mereka bilang, ikhlaskan Ustaz. Di atas tanah itu sekarang kita akan membangun pusat dakwah muslimah. Tanah perjuangan itu yang menetes keringat-keringat berkah daripada ikhwah dan akhwat sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Berapa yang kita butuhkan dana, Ustaz? Target 2 miliar. 2 miliar. Kenapa sedikit sekali? Iya, berapa butuhnya itu? Butuh sebenarnya 11 miliar. Allahu Akbar. Allahu 11 Akbar. miliar. Masya Allah. Iya. Hadir di sini, Masya Allah, saudara-saudara kita yang luar biasa. Alhamdulillah menyemarakkan acara kita pada hari ini, mulai dari yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai bersama pimpinan umum, pemimpin umum kita, ya, para asatidzah, para pengurus Wahda Islamiyah, ya, di semua dewan-dewan. Hadir juga tokoh-tokoh masyarakat kita, ya. Masya Allah, di sini yang mewakili negara ada Pak Aswar Rasmin, ya. Masya Allah, ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar, ya. Ada senator kita, ya, periode lalu Bapak Iqbal Pariwangi, Andi Iqbal Pariwangi, alhamdulillah, ya, Masya Allah. Ini melihat mereka saja memberikan inspirasi kepada kita, ya. Hadir para ikhwah dan akhwat yang luar biasa, ya. Makanya hari ini kita mau jor-joran, Ustaz. Betul, ya. Ustaz. Kata Ustadz kita tadi, berjihad, ya, dengan harta kita, ya. Dan sekarang sudah bisa beredar, teman-teman. Sebelum yang lain, Ustaz, saya tidak mau mendahului para asatidzah kita, ya. Di sini ada hadir kakanda saya, ya. Subhanallah, ya. Bunga putih, bunga melati, ya. Nah. Masya Allah. Ustadz Tovan memang putih, ya. Nah, Masya Allah. Nakib dari Halaqah Musa. Saya sekarang todong langsung, Ustaz. Berapa Halaqah Musa? Sedikit 10 sekali, ya, tambah setengahnya, ya, 15 juta. 15 Oke, juta, catat Halaqah 15 Musa. juta Halaqah Musa, ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Di sini Allahu ada Akbar. Ustadz kita, ya, dari Halaqah Musa semua mewakili. Jadi jangan ditagi lagi dari Halaqah Musa Gunung, ya. Ada ya Ustadz Yusran, Ustadz Bahrun, ya. Baik, iya. Baik. Silakan Ustadz. Halakata juga dulu, halakata dulu. Mulai dari halakata. Iya. Halaqah saya lagi umrah. Lagi umrah, apalagi umrah, ya. Apalagi umrah, Pak, ya. Lagi naik haji. Lagi naik haji. Allahu Akbar. Apa halakata namanya? Apa? Halakah apa? Bersama Ustadz Qasim. Iya, sama Ustadz Qasim lagi. Halakah apa? Talha bin Ubaidillah. Ini tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya target, ya. Halaqah Talha 30 juta, ya. Amin. Ya Allah Akbar, ya. Catat itu, Halaqah Talha 30 juta, ya. Bisa pergi haji, umrah, Masya Allah. Bisa bangun juga peradaban dengan, ya. Baik, Ustaz. Oke, tamam. Barakallahu. Kita lanjutkan untuk lanjutkan. menyemangati apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ikhwan. Maka teman-teman, ayo silakan beredar. Kemudian yang memiliki catatan-catatan yang sudah disampaikan sudah bisa menyampaikan untuk bisa kami sebut satu persatu. Jadi celengan sudah bisa jalan, Ustaz, ya? Sudah bisa, Ustaz. Celengan jalan, iya. Allahu Akbar, ya. Jadi sebagaimana pertemuan kita ini, Pak. Silakan Bang Aswar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. 50 juta. Ya, tulis besar-besar, catat 50 juta. Bertahap dibawa kecil. Ya. Masya Allah. 50 juta bertahap. 50 juta Bang Aswar Rasmin, anggota DPR Kota Makassar. Ewako. Iya. Amin. Masya Allah, luar Jadi, biasa. Ustadz, bisa juga secara bertahap. Bisa secara bertahap. Iya. Masya Allah, Ustadz Tovan bisa secara bertahap. Halak kamu sama 15 juta Ji. Ya. Bisa berapa? 20. Bisa 20. Halak kamu 20. Ya. Allahu Akbar. Masya Ada Allah, lagi yang lain? Fik. Ya. Dari personal dulu, dari Bapak. Dari personal, silakan. Ya. Ustadz Jadi sekalian. berinfak diam-diam mantap. Ya. Berinfak sembunyi-sembunyi mantap. Tapi ya, berinfak terang-terangan mantap juga. Ya. Yang masalah adalah terang-terangan tidak berinfak. Ya. Baik. Ya. Silakan ikhwas kalian. Ya. Saya mulai bagi yang sebangku berinfak di sini insya Allah biidznillah, ini ada ketua Dewan Syariah. Sebut. Ya, silakan. PT Mitra Berkah Farmasi Apotik Wahada Group 5 juta. Allahu Akbar. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Muin 1 juta. 1 juta barakallahu fikum wa fi amwalikum. Subhanallah, ya. Ketua Umum 2,5 juta. 2,5 juta. Allahu Akbar. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Ketua Dewan Syuro, ya. Ketua Dewan Syuro belum. Iya. Insya Allah nanti. Iya, nanti. Iya. Iya. Silakan. Dan Iya. Ketua Perisai Badar. Saya langsung todong ini komandan. Iya. Silakan. 5 juta Perisai Badar. Allahu Akbar. Perisai Badar 5 juta, ya. Jadi bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri-dirinya, jurus-jurusnya, juga dengan duitnya insya Allah. Dan bukan di sini saja Ustadz, dari Zoom juga. Dari Zoom. Ketua DPD Jawa Barat Ustadz Rudi 1 juta rupiah. Mana itu Ustadz Rudi? Ya, berani-beraninya infak 1 juta. Ya. Ya. Saya target dia minimal 3 juta. Masya Allah. 3 juta, jangan catat 1 juta. Ustadz saya berani. Dengarkan. Ustadz Rudi, Ketua DPW Jawa Barat. Betul. Ya. Tidak boleh 1 juta, minimal 3 juta dia itu. Tulis 3 juta. Iya. 3 juta. 3 juta, iya. Luar biasa, ya. Allahu Akbar. Ini kita paksa untuk masuk surga kan? Ya. KKI Kan Abu tadi masuk Bakar surga. Ya. via Ustadz Abdullah Najib 2,1 juta. Berapa? 2,1 juta. KKI Abu Bakar. Abu Bakar, ya. Abu Allahu Bakar, Akbar, ya. Allah. Allahu Akbar. Barakallahu fikum wa fi amwalikum, ya. Allahu Akbar, ya. Silakan. Ada yang mau menyampaikan, ya. Jangan ini ajaran dari pemimpin umum kita, ya. Beliau bilang begini, biar tidak ada di kantong sekarang. Tapi kalau antum niatkan, bilang saja. Dan prediksi bahwa antum akan bisa. Bukan untuk membebani, tapi untuk menyemangati, ya. Bagaimana kalau kita mau naik pesawat, Pak? Full seat. Kemudian di pasepek-sepek bilang ada seat 1 masuk Meki, ya. Bagaimana kalau di surga nanti begitu, ya? Full sebenarnya, ya. Kemudian gara-gara dipaksa dulu berinfak, jadi masuk surga, ada amalannya, ya. Bagaimana dia siala, ya? Allahu Akbar. Allahu Ya. Akbar. Di sini saya- KKI Yakub 2 juta. KKI Yakub 2 juta. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Ustadz Wawan. Itu Nabi Yakub banyak anaknya. Ya. Masya Allah. Iya. Ustadz Wawan 1 juta. Ustadz Zubair di Bandung. Iya. 1,5 juta. 1,5 juta. Ini update-nya ya? Ustadz Ridwan Hamidi. Update-nya di bawah. Wah. Oh, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz Ridwan Hamidi 1 juta. Ustadz Ridwan Hamidi 1 juta rupiah. Allahu Ustadz Akbar. Nur Ihsan. Ustadz 1 Nur juta. Ihsan 1 juta rupiah. Oh sekejap. Infak jangan sekejap, ya. Harus Masya Allah. berkejap-kejap, ya. Ustadz Suruh Syarif tambah itu Ustadz Nur Ihsan. Farinregi, Iya. 2 juta. Allahu Dan Akbar. sekedar informasi, total saat ini kita berada di posisi 147 juta. Iya, yang tadi 50 juta sudah dicatat. Oh ini yang masuk ya? Belum, yang real? belum Ustaz, belum catat 50 juta tadi. Oh iya, iya. Yang pengakuan tadi juga tolong Betul. dicatat ya. Silakan. Silakan. Imam Masya. Masya Allah, pesantren Imam Syafi'i Sengkang. Sengkang, ya. Darul Marhamah 5 juta. Masya Allah, berarti sudah 10 juta, ya. Allahu Akbar. Jadi total berapa komandan? Darul Marhamah Makassar 5 juta, Maros 5 juta. Allah. Oh, Iya. Mart. Oh iya, Mart. Totalnya berapa Ustaz? 20? Ya.
11, oke 11 insya Allah. Allahu Akbar ya. Jangan pandang enteng angka 11, satu-satu itu ya. Ya itu luar biasa ya. Silakan. DPW Ternate 1 juta, Yogyakarta 5 juta, Maluku Utara 2 juta, Masya Allah, Sulawesi Masya Allah. Selatan. Ini yang real ya, yang ditampilkan yang real itu 184, belum pengakuan. Ini yang sudah langsung masuk ya. Sulawesi Selatan Ustadz. Sementara 30 juta. Masya Allah, Masya Allah. Ketua DPW-nya ada di bawah situ. Ketua DPW Sulawesi Selatan, Masya Allah, Pak Yusran. Ya, kita memiliki 2 Ustadz Yusran, ya, dua-duanya orang hebat. Ketua Dewan Syariah dan Ketua DPW, ya, Sulawesi Selatan. Ewako, ya, kalahkan Argentina, ya, Masya Allah. Luar biasa, ya. Garnacho. Pak Jasman, ya. 1 juta. Baik. Berapa? KKI Adam 4 juta. Adab 4 juta rupiah. Allahu Akbar. Ya. KKI Shuaib. Allahu Akbar. Ya. 3 juta. Ya. Adakah KKI Adam? Ya. Ada. Iya. Masya Allah. Ustaz Saibani. KKI Daud 2.500.000. Allahu Akbar. Zadakallahu hirsan wa'ud. Ya. Semoga Allah menambah. Ya. Ustaz Saibani di Zoom mungkin ada mau disampaikan informasi Ustaz Saibani, pengakuan. Masya Allah, Pak Sekjen, silahkan. Alhamdulillah, insyaallah dari kami di KKI Harun 5 juta rupiah. Ya. Kalbun Salim. 2 juta rupiah. Kalbun Salim. Dari Kalbun Salim 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Kalbun Salim 1 juta rupiah. Masya Allah, semuanya diklaim di Ustadz Saibani. Semuanya disampaikan. Insyaallah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz Jayadi Hasan untuk ibunda atau bangga beliau 1 juta rupiah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Masya Allah, Masya Allah. Hajjan mabruran, wasaiyan mashkuran, wa tijaratan lan tabur. Iya, Masya Allah. Hari ini naik haji, besok insya Allah naik haji lagi ya. Barakallahu fikum. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Para hadirin disiapkan juga kertas yang ingin menyetorkan pengakuannya. Silakan. Boleh. Ya ini akhwat sudah menggarap juga, ikhwah juga. Silahkan. Jadi tidak harus uang barangkali Ustaz ya. Ya. Siapa tahu ada perhiasan mau dilepas. Betul. Ya. Siapa tahu ada jam tangan mahal di situ mau dilepas. Ya. Silahkan. Iya. Masya Allah. Wimart, Dmart 2 juta. Pisdat, PT Pisdat di bawah Ustadz Harun 5 juta. Itu yang pengakuan sebelum masuk. Iya, bagi seluruh peserta yang ada di Zoom, peserta di room chat. Silakan. Ya, di room chat. Room chatnya tolong dibuka ya. Kertas ya, tolong panitia kertas pengakuan. Iya. Ini bukan pengakuan apa, ini pengakuan kebaikan. Tabe panitia, ya tolong maju ke depan. Tabe sini ya. Ada ustadz kita yang ingin menuliskan pengakuannya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Iya. Papua Barat 500.000, DPW Banten 3 juta, Kalsel 250.000, Masya Allah. Masya Allah, ya. Dari ujung Kabupaten Goa, DPC Tombolok Pau, ya. Jawa Tengah 1,5 juta. Ya. Panitia ada enggak kertasnya, kertas pengakuan, ya. Ya, dibagi deh, ya. Ah itu, supaya lebih nyaman ditulis. Makasih. Ya. DPC Tombolok Pau, Ustadz Abu Faris dari ujung Kabupaten Goa 1 juta rupiah. Ya. Ada lagi nih, ya. Dari Bapak Andi Asruddin, ya, 5 juta rupiah. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ustadz Hizbullah Mahdin 2 juta rupiah. Ini pribadi beliau, bukan Cordova, ya. Nah ini ini yang tertulis Hizbullah Mahdin, bukan Cordova ya, lain Cordova nanti ya. Akhfia. Taib. Torik Muwahid 1 juta. Ustadz Darius Abbas 500.000. Siapa? Ustadz Darius Abbas. Ustadz Darwis. Masya Allah. Barakallahu fikum Syekh. Nah.
Atalallahu baqa'ak wa lihyatak. Barakallahu fikum. Ya. Kita persilahkan di ya, YouTube juga ikhwah yang ada di Zoom. catatan-catatan di Zoom maupun YouTube ada atas nama Nurul Kolbi dari Jene Ponto. Iya. Ya. Orang tua mahasiswa Stiba. Allahu Akbar. Masya Allah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Luar biasa. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Komunitas DP, tajir berkah DPD berlimpah. Halbar 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Syukran. Barakallahu fikum Ustaz. Apa Ustaz? Dari Komunitas RTQ DPD Halbar. Komunitas bisnis tajir berkah berlimpah. Masya Allah. Masya Allah. Komunitas bisnis tajir berkah berlimpah. 25 juta rupiah. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Penanggung jawab Ustaz DPD Suwardi Dahlan. Ustaz Suwardi DPD. Dahlan. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz Suwardi. DPD Iya. Wajo 11 juta. Insya Allah. DPD Wajo 11 juta rupiah. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Sulsel, DP Sulsel bertambah lagi. Tadi 30 juta menjadi 40 juta. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah menambah surganya di dunia dan akhirat, Ustaz. Abu Ya. Bakar As-Siddiq, Nakib Ustadz Nuzul 2 juta 400. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Ustadz Irfan Masud. Ustadz Irfan Masud, Ketua DPU. Ketua DPU. Iya. 1 juta rupiah. Allah, Sementara. barakallahu fikum wa fi amwalikum. Sama doanya, ya. Insya Allah. DPW Bali 1,5 juta, Papua Barat 500, Banten 3 juta, DPW Banten 3 juta, Masya Allah, dari Masya Allah. KKI Umar bin Khattab Nunukan 1,5 juta, Allahu dari Akbar. Merauke Papua Selatan 3 juta rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Jadi kesempatan terbaik bagi seluruh kita. Memberikan yang terbaik untuk para muslimah kita, insya Allah. Allahu Akbar. Allah Jangan akan berikan biarkan balasan yang terbaik. Amin. Jangan biarkan muslimah kita berjuang sendiri. Malulah sebagai laki-laki. Ya. Subhanallah. Sekali lagi, jangan biarkan ada muslimah kita yang sendiri berjuang. Ya. DPC Lanjut. Sorako 1 juta. Iya. Ya, salah seorang hamba Allah 500.000. Allahu Akbar, jazakumullah khair. Iya. Yang japri ke saya. Jadi Ustadz, saya perjelas sedikit, yang tertulis di sini tadi itu adalah yang sudah real, ya. Betul, Ustaz. Yang sudah real masuk di rekening BSI kita, ya. Allahu Akbar. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Total sudah berapa tadi? Sudah 240-an ya, yang sudah langsung masuk transfer, ya, 250-an juta, ya. Di luar daripada pengakuan-pengakuan yang sesegera mungkin dan secara bertahap insya Allah akan masuk dan menyempurnakan kebaikan ini insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz Syahruddin. Masya Allah. Ya. DPC Tomoni 1 juta rupiah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Dari mana lagi? Ya. Ya, bisa dikirim ke call center pengakuan. Mahasiswa semester 6 atas nama Sandi Wiryanda Pratama, tiba 1 juta KKI rupiah. Pudail bin Iyad 500.000. Ya, bismillah, dari keluarga Bapak Haji Andi Parewangi 5 juta rupiah, Gen Cendekia 5 juta rupiah, Yuza Batik 5 juta rupiah, keluarga Haji Tajuddin Nur 5 juta rupiah, total 20 juta rupiah melalui yang kita hormati Bapak Senator kita periode lalu, Bapak Haji Andi Iqbal Parewangi sekeluarga, barakallahu fikum. Ya. Allahu Insyaallah. Akbar, Allah Akbar, barakallahu Maju fikum. Ki Pak Iqbal. Masya Allah. Iya, ini masuk Ustadz, bisa kirim ke WA saya bagi yang mungkin mau mengirim WA. Sudah ada nomor saya di 0813 425 42425. Dari KKI Tanfidiyah 92 Aus bin Aus, Murabbi Ustadz Sobar 2 juta rupiah. Ya, silakan bisa WA Berapa, juga Ustadz? ke saya. Kami Berapa? akan bacakan insya Allah dari sini. Berapa Ustadz 2 Syelani? juta rupiah. 2 juta rupiah, ya. 2 juta rupiah. Ikhwah, Dari akhwat, Ustadz Tabrani Tahir Pindrang. Tabrani Tahir Pindrang 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Semoga Ustadz Ya. Tabrani di Pindrang sukses, burung walet, ya. Masya Allah. Bapak DPW Riau 500.000, ya.
rupiah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bapak Tamsil Lindrung 10 juta. Bapak Tamsil Lindrung 10 juta rupiah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Ustadz Abdul Qadir 1 juta. Sudah Ustadz transfer. Abdul Qadir. Ya. Ini ada pengakuan dari Haji Abu Bakar Cendang 1 juta rupiah. Ya, barakallahu fikum wa fi amwalikum. Allah Akbar. Masya Allah. Masya Allah dari Kemudian OSIS dari SMA Bapak Asmar Ahmad 500.000 rupiah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Ya. Ini dari anak SMA kita. Ustaz. Kenapa keluar ini? Dari anak SMA Wahdah. Iya. OSIS. Kenapa keluar? 250.000. Ikhwah sekalian, sekalian, kenapa ada keluar ini? Ya. Ya, disabar dulu. Masih Ya. ada waktu. Belum selesai, belum ditutup acara. Ya, arahan dan peringatan serta tausiah dari Ustadz kita selalu sebelum acara ditutup jangan ada yang mundur tanpa berita. Ya, harap semua peserta tabligh akbar yang offline tidak meninggalkan tempat. Ya, sampai acara selesai. Ya, termasuk ini bagian daripada acara yang sangat bermanfaat bagi kita. Jangan ada yang bilang saya tidak ada jika dong saya sumbang. Kehadiran antum itu sudah luar biasa, ya. Menjadi saksi daripada kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. KKI Umar bin Hattab nunukan 1.500.000. DPW Riau 500.000. Masya Allah. DPW Sulsel bertambah lagi menjadi 50 juta. Allahu Akbar. Masya Allah. DPW Sulsel 50 juta rupiah. Luar biasa. Takbir. Kita doakan semoga ketua DPW, seluruh jajarannya, seluruh anggotanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Istri-istri yang solihah, mujahidah, ya, dan terus setia di surga dunia hingga surga akhirat insyaallah. Barakallahu fikum. Pak Jasman, Pak Guru kita 1 juta rupiah. Iya. Bagi yang ada di Zoom, silakan diisi link donasinya. Ini sudah masuk Jadi dari pengakuan Bapak Manauning dan Jadi pengakuan saya sarankan yang di Zoom nanti tolong panitia direkap, ya. Dituliskan nama, ya, atau pihak yang berdonasi, kemudian nomor WA-nya, ya. Jangan nama saja, nomor WA-nya agar kemudian nanti bisa dihubungi balik insyaallah, ya. KKI Zaid bin Zaid 250.000. Allahu Akbar. Nakib Ustadz Marzuki. Masya Allah, barakallahu fikum. Dari Mubarak Travel Pindrang. Halaqah Sementara Tamfid. 1 juta rupiah. Iya. Abdurrahman bin Auf. Murabbi Ustadz Jahada 2 juta rupiah. Takbir. Masya Allah, ya. Madrasah Al-Basirah. Ya. Ustadz Nasruddin Palencongi 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Ya. Masya Saya Allah, ulangi, Masya Allah. Mubarak Travel Pindrang sementara 1 juta rupiah untuk PDM Muslimah. Sementara, ya, 1 juta rupiah. Insya Allah bertambah. Ya, jazakallah khair. KKI Abu Umamah 5 juta rupiah dari Ustadz Komus. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini bertambah terus, ya. Saya berusaha Ustadz biar dari jauh. Ya, dari sini insya Allah. Wandi Baranti 500.000 rupiah. Takbir. Masya Allah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Ikhwah dan para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita ketahui bahwa alhamdulillah telah berdiri bagian pertama daripada gedung PDM kita ini. Dengan mujahadah dari para mujahidah kita, para akhwat kita, ya. Maka di sini kita berfastabiqul khairat. Jangan biarkan ada akhwat kita sendiri berjuang. Iya. Halakah Humran bin Aban binaan Ustadz Andi Makasau 10 juta rupiah. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Ya. Allahu Akbar. Terutama kepada murabbinya juga ini, Ustadz Andi Makasau. Ya. Ini Masya Allah, luar dari biasa. Nabis kita Sinjai 100.000 rupiah. Jadi jangan malu. Ini Barakallahu dari RJ fikum. Ustadz Ya. sudah. Ini dari ikhwah-ikhwah, Rumah Jahit ya. Akhwat. Mahasiswa-mahasiswa Stiba, Dari ya. Rumah Jahit Ikhwah sekalian, Akhwat. jangan malu, ya. Sampaikan kebaikan itu, ya. Kalau Rumah Rasulullah Jahit Sallallahu Alaihi Akhwat, Wasallam 10 menyampaikan juta balighu rupiah anni sudah walau ayat, transfer. sampaikan dariku walau 1 ayat, sampaikan, ya. Biar 1 juta, ya. Agar kemudian ini menjadi batu bata peradaban yang akan kita bangun insya Allah, ya.
KKI Adam, Ya. binaan Ustaz Taupan. Ya. KKI Ini Adam dari RJA Ustaz. 3,3 juta. berapa? Rumah jahit 4 juta. 4 juta rupiah. Allahu Akbar. Sudah ada cash. Ya. Allahu Akbar, luar biasa. Ya. Rumah jahit akhwat 10 juta rupiah sudah transfer. Masya Allah, Allahu Akbar. Rumah jahit akhwat. Sudah Ya. transfer. Luar biasa. Ya, dari rumah jahit akhwat untuk PDM 10 juta rupiah. DPC jauh sekali, Lu Timur. Iya. DPC Bularu Barakallahu fiik. 1 juta rupiah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Ya. Masya Allah. Jadi ini yang sudah tercatat sudah 265 juta. Ini yang real, ya, yang sudah tertransfer. Hamba Pondok Allah Tahfidz pengakuan Himmatul 100.000 Quran rupiah. Malino, ya, 5 juta rupiah. Allahu Akbar, masya Allah, ya, luar biasa. Ini ada dari Bapak Salam, ya, 1 juta rupiah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Allahu Akbar. Bapak Jamaluddin, ya, 1 juta rupiah. Ya, barakallahu fikum wa fi amwalikum. Ya. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Ketua DPC Bungkus Selatan 1 juta rupiah. 5 menit lagi kita rehat sedikit. Iya. Tabe dari keluarga Bapak Kamaruddin Hasan 10 juta rupiah. Iya. Allahu Akbar. Via ditagih DPD Bul melalui Ustadz Saiful Bahri. Ya. Demikian DPD juga Bul 1 juta rupiah. ya, Amin Fried Chicken 500. Wih, ini luar biasa. Saya salah baca enggak ini ya? Ini 500 juta ini tertulis. Iya, 500 juta. Betul, salah baca saya? Ya. Niatkan ya. Niatkan. Ya. Di sini tertulis 500 juta ya. Insya Allah berapapun yang akan masuk itu adalah kebaikan dan berkah. Yang jelas tulis ya. Melalui Ustadz Saiful Bahri, Amin Fried Chicken 500 juta. Ya. Allahu Akbar. Ya. DPCWI Barombong Goa 1 juta rupiah. Rumah makan Om Cik ditagih juga melalui Ustadz Saiful Bahri 2 juta rupiah. Ya, ini supaya jelas ya. Setiap nama yang Ini dari KKI lagi, Ustaz. Ya, silakan. Ya, jadi ini KKI sebenarnya pada hari ini semua yang tidak boleh lewat sebenarnya. Kita harus bantu muslimah kita. Ini ada dari KKI binaan Ustadz Rahmat Badani, ya, Ustadz Muhammad Yusron dengan Nakib Ustadz Rahmat Badani 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Ya. Dari Halaqah Hasan Al-Basri, Masya Allah, murabinya Ustadz Azwar Rum 500.000 rupiah. Masya Allah, barakallahu fikum wa fi amwalikum. Allahu Akbar, Masya Allah. Berapa DPD total Bul dana? 1 juta rupiah. Ini belum di upgrade semua saja. Sudah tercatat sih, Ustaz. Sudah yang setiap yang sudah disebutkan ya. Setiap yang sudah disebutkan ada bagian pencatat di sebelah sana Iya. yang masukkan ke sistem dan merekap. Iya. KKI Takwin Ubaid bin Nadlah binaan Ustadz Nasruddin 1 juta rupiah. Jazakumullahu khair wa ahsanallahu ilaikum. KKI Takfu bin Amir Murabi Statofan Japri 1 juta rupiah. Allahu Akbar, Masya Allah, barakallahu fikum wa fi amwalikum. Ya. Ikhwah asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu LGBT, gay, homo, ya. Ini adalah penyakit yang sangat luar biasa. Kenapa ini bisa muncul? Karena jauhnya orang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka peran para akhwat di sini insya Allah sebagai ibu-ibu, sebagai murabbiyah akan membentengi anak-anak kita dari semua penyakit-penyakit yang berbahaya itu. Di mana itu dikelola, di mana itu direncanakan, di mana itu digodok, di tempat yang kita berjuang hari ini untuk mewujudkannya. Pusat dakwah muslimah. Takbir. Allahu Akbar. Allah Akbar. KKI Asim bin Sabit Pinrang dari Ustadz Asri 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwah sekalian. DPC Bungku Selatan 1 juta rupiah. DPC Bungku ya 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Ya. Apakah saya sudah mendengar DPD Sidrap? Ya. Allahu Akbar. Halaqah Hud
3.450.000 rupiah. Takbir. Allah Akbar. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. KKI Ini nanti ada Halakoh nomornya, Ustaz, ya. Kapsyah. Untuk Masya sementara. Allah, ini Allahu Akbar. ada dari KKI lagi, Ustaz. KKI Kapsyah Asyami 1 juta rupiah binaan Ustadz Zulfadli via Ustadz Ibrahim Kama. Ah, ini sudah. Agus Bala. Bungku Selatan. Ustadz Agus. DPC Bungku Selatan sudah? Belum, Ustaz. DPC Bungku Selatan melalui ya, saya ada WA 1 juta rupiah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Ustadz Agus Bala dari Asyatibi ya, Guru Asyatibi 1 juta rupiah. DPC Barombong Goa, luar biasa, pentengi seremu ya, 1 juta rupiah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Abu Umamah binaan Ustadz Qasim 5 juta rupiah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Dari Kalimantan Barat 200.000 rupiah, dari Kalimantan Barat masuk via WA 200.000 rupiah. Barakallahu fikum. Berapapun nilainya jamaah sekalian, tidak ada masalah, insya Allah sekecil apapun memberikan yang terbaik buat para muslimah kita biidznillah. OSIS SMA Wahda Islamiyah Makassar, luar biasa, 250.000 rupiah. Ini ada kepedulian untuk masa depan mereka, ya, luar biasa, ya, karena insya Allah akan dididik di situ para muslimah yang akan menjadi calon-calon pendamping mereka nanti, insya Allah. Ya, jazakumullah khair. Silakan. Ikhwah dan akhwat sekalian, bagaimana? Ustadz Syahrudin? Satu menit lagi, Ustadz. Masya Allah. 1 menit lagi, kita rehat. Ya. Darul Marhamah ABS 5 juta. Ini ada dari LPPAR, ya, 500.000 rupiah. Dan dari Ustadz Hendra, dari Kak Hendra, 500.000 rupiah juga, jadi total 1 juta. Ya, alhamdulillah. Dari KKI Hudzaifah bin Yaman, Murabbi Sadridwan Hamidi 1.500.000 rupiah. Allahu Akbar. Ini KKI yang paling luar biasa juga ini. KKI Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullahu taala, ya, binaan Ustadz Andi Makasau, 1 juta rupiah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Info sementara penghimpunan kota ya, amal berapa, Ustaz? di lantai 1 sebesar 13.387.000 rupiah. Allahu Akbar, 13 juta, ya. 387.000 rupiah. Iya, insya Allah 14 juta, ya, 15 juta nih sebut, ya. Iya. Taib, lantai 2, ada lantai 2 juga. Menunggu informasi, Ustaz. Menunggu informasi. Baik, baik. Ya, alhamdulillah ini sudah real kon, ya. 266.320.000 rupiah. Ini yang sudah tertransfer, Ustaz, ya. Ya, di luar pengakuan-pengakuan tadi yang insya Allah akan bertahap masuk biidznillah ta'ala. Wahda Baranti. Wah, ini 500, ya. Ini ibarat hadis itu 40 tahun atau 40 hari, enggak jelas, ya. 500, catat saja, Wahda Baranti 500, ya. Mau tulis itu ribu atau juta nanti kita akan lihat, ya. Insya Allah, karena Baranti wa ma'adrakum Baranti, ya. Nah, barakallahu fikum, ya. Catat panitia, Wahda Baranti, ya, 500 titik-titik, ya. Kita akan lihat nanti apa makna titik-titik itu, ya. Baik. Dari jalur media kita, Mulis Zainuddin, Liko Abu Bakar As-Siddiq, Palopo 1 juta, Masya Abu Allah. Baid 1 juta, Muhammad Akbar, KKI Abdurrahman bin Mahdi 11, 500.000. Masya Allah. Dahri Habib 1 juta, Zainal Jamal 200.000, Es Coklat Bahagia Jalan Deng Tata 250.000. Allahu Akbar. Ambu Asis orang tua mahasiswi Nurul Kolbi 1 juta. Iya. Ya. Pesantren Umar bin Abdul Aziz Enrekang 5 juta rupiah. Allahu Akbar, Masya Allah. Dari puncak bukit Dari ini, ya. Ketua Ustadz Masdin YPWI Udu. Palopo 1 juta rupiah atas nama Ustadz Andi Siwaru, ya. Masya Allah, luar Ustadz biasa. Masdin Udu, Ustadz Masdin Udu Belopa 1 juta rupiah. Allahu Akbar, jazakumullah khair Ustadz Masdin.
biasa. KKI Abu Bakar binaan Ustadz Saiful Yusuf 600.000 rupiah. Barakallahu fikum. DPD Pangkep 7 juta rupiah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini langsung ya, potong kafalah. Potong kafalah dari Biro Humas Pusat Ustadz Zubair 1,5 juta rupiah ya. Allahu Akbar. Ada lagi yang mau dipotong kafalanya? Ya. Bila memang di sini. Ya. Ini masuk Ustadz dari Ustadz Husni Tamrin ya. Beliau pernah di Setiba, Masya Allah, 150.000 rupiah. Allahu Akbar. Ustadz Husni Tamrin. Dari jalur via Zoom saya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Dari jalur via Zoom, saya bacakan Ibunda Hamida R 1 juta, DPD Wajo include nanti di Sulsel 11 juta, DPD Haibar 2 juta, Sandi Wirayuda Pratama 1 juta, mahasiswa semester 6 Mandaungi 1 juta, DPC Tauri Kolaka 1 juta, DPC Bungku Selatan 1 juta. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Abdullah Mubarak Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Atas nama almarhum Bapak Haji Abdul Muin dan Ibu Hajjah Mudawwarah 1 juta rupiah ya, melalui Ustadz Irfan dari Ketua DPU. Ya, kita berharap Ustadz semua KKI bisa berpartisipasi sekecil apapun partisipasi. Tidak ada yang kecil Ustadz. Seluruh ya. Untuk partisipasi ini tidak ada yang kecil, semuanya besar. Barakallahu fiik. Karena diawali dengan keberkahan, diawali dengan keikhlasan insya Allah. Tidak main-main tadi. Ya Ustadz kita, Ustadz Zaitun Hafidhahullah Ta'ala telah menjelaskan dengan sangat luar biasa makna apa itu surga. Surga dunia Pak, ya. Surga dunia. Dijelaskan secara sangat detail. Ya. Apa itu surga dunia? Salah satu surga dunia itu ketika kita berinfak seperti ini, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Halaqah Ibrahim binaan Ustadz Ahmad Hanafi, Nakib Ustadz Ristam Effendi 2 juta rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. DPW dari DPW Lampung, DPW yang masih sangat kecil tapi berusaha, ya. Alhamdulillah masih pemula namun menyumbang 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Kampung halaman Pak Sekjen, ya. Kampung halamannya Pak Sekjen 500.000 rupiah. Masih terus berusaha. Masya Allah. Kakak Ibrahim ya tadi sudah masuk. KKI Idris binaan Ustadz Ihsan Zainuddin 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Jazakumullah khair. Ya, ahsanallahu ilaikum, barakallahu fikum wa fi amwalikum. Luar biasa, ya. Subhanallah. Nabila ini dari Nabila dari Halaqah Takwin Abu Al-Abiyad Asyami binaan Ustadz Ja'far Abu Afif 1,5 juta rupiah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Dari Bapak Rauf Palopo 100.000 rupiah. Allahu Akbar. Tadrib Ad-Duat angkatan 20. Allahu Akbar, ya. Jumlah donasi 1.200.000 rupiah. Ini sudah berjuang dengan dirinya, berjuang dengan hartanya lagi, ya. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini mulai masuk Ustaz dari DKM Masjid Ustaz. Diawali dari DKM Masjid Anas bin Malik. Masya Allah. 300.000 rupiah. Ya. Berapa? Masuk lagi 300.000 rupiah. Yang tempatnya kita pakai sekarang ini, Masjid ini Anas bin Malik. DKM. Yang menyumbang bukan jamaahnya, ya. BRTM-nya ini, ya. Ini yang urus kita kalau pergi khutbah, ya. Tapi mereka mau berinfak juga 300.000 rupiah. Adhafallahu ajarakum ya Syekh, ya. Semoga Allah lipat gandakan, ya. Luar biasa. Ustaz dari Jawa, dari Bapak Mustamin, ya. Beliau ini donatur kita yang senantiasa rutin setiap penggalangan dana kita. Masya Allah dia WA saya, beliau kayaknya mendengar dari Jawa, 1.500.000 rupiah sudah transfer. Barakallahu fikum Bapak Mustamin. Ini luar biasa kita yang setiap saat membantu kita. Jazakumullah khair. Dari Andrea Nunukan. Dari MWD Nunukan 1.300.000, MWD Nunukan 1.300.000. Ada dari Bapak Mudassir, rental auto rental, Madinah auto rental 250.000 rupiah. Ya? 250.000 rupiah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Saya kasih cukup 500 Ustaz Mudassir, ya. Nah, itu pembayaran utangku sama antum, ya.
Nah, iya, sudah mau saya 500.000 rupiah Ustaz Mudassir. Ustadz dari Dibayarkan di keluarga situ. Bapak Haji ini dari orang tua Haji Ferianto, Masya ya, Allah. dari keluarga besar beliau dari Bone, Masya Allah ini juga senantiasa membersamai kita setiap penggalangan dana. Allahu Akbar. 20 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Keluarga Haji Barakallahu Ferianto, fikum wa Masya fi Allah. amwalikum. Iya. Bone. Saya ingat sekali Tempat. ketika di Tahukah di antum? kampus Tiba, Ustadz, ya, di kampus Tiba Muslimah, Iya. beliau juga sekitar 20 juta rupiah. Ini untuk Muslimah lagi 20 juta rupiah. Allahu Akbar. Ustadz, dengar dulu. Ya. Tahu tidak yang namanya Letenri Ruah? Iya, Ustadz. Ya, Sultan Adam Matinroy Ribantaeng. Ya, inilah Raja Bugis Bone yang pertama masuk Islam, ya, meninggalkan tahta demi agama, ya. Allahu Akbar, hidup orang Bone, ya. Allahu Akbar. Masya Allah. SD Impres Kasih kelas 4A 250.000, Muhammad Yunus Palopo 200.000. Allahu Akbar, barakallahu fikum wa fi amwalikum. KKI Syuaib 3,1 juta rupiah, Murabbi Ustadz Taufan. Allahu KKI Akbar, Adam, Masya Allah, Murabbi Masya Ustadz Allah, Nasruddin, ya, KKI Masya Adam Allah. Iya. 3,3 Jangan lupa, juta tadi sudah masuk, ya. Alhamdulillah. KKI Ubaid bin Nadla 1 juta, binaan Ustadz Nasruddin, OSIS SMA Islam, SMA IT Al-Basirah 500.000. 500.000, Masya Allah, barakallahu Ini fikum. dari DPC Ustadz, DPC Ya. Watang Pulu Sidrap 1 juta rupiah via Ustadz Sultan. Allahu Muhammad Akbar, barakallahu fikum wa fi amwalikum, jazakumullah khair. Ahsanallahu Masya ilaikum. Allah. Stiba TV menyumbang juga 300.000 rupiah sambil senyum besar. Barakallahu fikum, terus Stiba TV. DPD Sidrap 2 juta, DPD Mars 2 juta, DPD Pindrang 2 juta, DPD Jeneponto 2 juta. Masya Allah, Masya Allah. Travel umrah ini belum ada muncul namanya, ya? Iya. Iya. Pada pergi naik haji Ustadz. Hah? Semua pergi naik haji. Langsung dianu saja, ya. Di deadline kan, ya, apa istilahnya itu, ya? Di RKA-kan. Iya. Ya. OSIS, Ada wisata iman. SMA IT Al-Basirah Ada 500.000 travel rupiah. Wahdah, ya. Apalagi? Alhamdulillah. Randa Azhar 2 juta. Tolong dicatat wisata iman, Wahdah Travel, ya. Dari YouTube, Manhaj Salab Keluarga Hasan Saidi Goa 2 juta. Jazakumullah khair, barakallahu fikum wa fi amwalikum. Ya. Mardiana Amir Hansa Group 1 juta. Masya Allah, jazakumullah khair. Ahsanallahu ilaikum. Halakat Syukran Abdullah Halakat Arif. Binaan Ustadz Muharram Syah 190.000. Iya. Alan Abdullah Mudir bin Amir 1 juta. Allahu Syamsul Akbar. Alam Bulukumba 1 juta rupiah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Iya. KKI Saleh binaan Ustadz Mukron, sekretaris Dewan Syuro ini. 3 juta rupiah. KKI Saleh binaan Ustadz Mukron 3 juta rupiah. Masya Allah, barakallahu fikum. KKI apa? Saudah. Akhwat kayaknya ya. Saleh, KKI Saleh. KKI Saleh. Jauh. Iya. Iya. KKI Yunus 1 juta. Iya. Ya, dari KKI Amir bin Abi Amir Al-Ash'ari, ya. Binaan Ustadz Sumardi Uddin. Masya Allah. Donasi 1,5 juta rupiah. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ahsanallahu ilaikum. Dari Muhammad Lukman Arkam, ya, orang tuanya mutarobi saya 300.000 rupiah. Masya Allah. Travel WI Wisata Iman. Ya. 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Masya Allah. Kubila memang, ya. Nah, Travel Wahdah masa mau dikalah, ya. Wahdah Travel. Mana Wahdah Travel? Ya. Mana DPD Makassar? Hadir bersama kita Ustadz Gishar, ya. Ada Ustadz Istiqamah. DPW ya. Sulbar juta. DPW Sulbar 5 juta rupiah. MWD Nunukan 1.300.000. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ustadz Ahmad Yunus 500.000. KKI Yahya. Masya Allah 500.000 rupiah. Ya Yahya khudil kitab biquwah. Masya Allah. Abdul Waris via YouTube 500.000. Ya. Semua pengakuan tolong panitia dicatat baik-baik nama dan nomor HP-nya ya. Masya Kita Allah. tambah waktu 5 menit Ustaz. 5 menit ya. Jam 12 menit. selesai. Insya Allah. Ya, siap.
bisa diinfokan ya. Dari Khairatul Hisan, pesantren Khairatul Hisan, pesantren Muslim putri Wahda Islamiyah di Sidrap, 1 juta rupiah. Masya Allah, Masya Allah. Sudah ada dari pesantren Khairatul Hisan, ya. Kita tunggu Hisan. dari pesantren Qasiratut Tarf, ya. Masya Allah. Masya Allah. Dari Ustadz. Ini di Zoom masuk bab. Silakan. Samsul Alam Akka Bulukumba, 1 juta rupiah. Allahu Samsul Alam Akbar. Akka Bulukumba dari YouTube. Dari Bapak Abdul Waris Cenek Ponto, 500.000 rupiah via Allahu YouTube. Akbar. Masya Allah, barakallahu fikum. Tolong panitia catat baik-baik yang via YouTube ya. Sulfadi 100.000 rupiah, Sayyid Takbir 100.000 rupiah, Fazri 100.000 rupiah, Ibnu Dahlan 50.000 rupiah, total 350.000 rupiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini tolong nanti catatan HP-nya. Catatan HP-nya ya. Ada Ustadz Sayyid Takbir. Abad komputer Makassar, 100.000 rupiah. Barakallahu fik. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz Mustaan di Sigi 500.000. Ustadz Mustaan di Sigi, Masya Allah. Iya, jazakallah khair. Halaka Aus bin Aus, binaan Ustadz Sobruddin Samsir, Nakib Ahmansur, 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. KKI Abdullah bin Jahsy, binaan Ustadz Andi Makassau, ya. Kalau yang lain ini 1,5 juta rupiah. Masya Allah, barakallahu fikum wa fi amwalikum. Ya, ya, sudah ada total pengakuan Ustaz, total pengakuan. Rosikul Fikri 100.000. Ya. DPD Tarakan DPD Toli-Toli 3,38 juta, 3,38. DPD Toli-Toli 3.600.000 rupiah. Berapa? Masjid-masjid tadi ya. 3.600.000 rupiah. Masjid Wihdatul Ummah. Iya, Masya Allah. Ketua Ustadz Prof. Abdul Hamid Habba, iya, Ketua DPK. Di monitor Ustadz, ya. Di sini ada sesepuh juga Ustadz Bahrun Nida, ya. Masya Allah. Ya. Wis Sidrap 1 juta. Wis KKI Anas bin Malik Halakot Takwin Majene 1 juta rupiah via Ustadz Komus Mustamin. DPD Toli-Toli 3.600.000. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini luar biasa, sangat indah ini ya. Tidak Haja ada yang dipaksa, ya, 500.000, semua kita dengan sukarela. Rasafut Ya. 500.000. 1 menit lagi. Bapak Bekti Soeharto dari Jawa ini jauh-jauh, Masya Allah. Ya. Bapak Bekti Soeharto, beliau menyaksikan 500.000 rupiah. Jazakumullah khair Pak Bekti. Pengajar Tahfidz Weekend Pemkot, kasih banyak atas semua donasi, infak, sedekah yang antum berikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala daripada orang yang berbuat baik. Insya Allah kita yakin bahwa akan bertambah lagi Ustaz ya. Betul. Insya Allah ya, karena sudah diketahui ini. Ya, saya yakin kader-kader Wahda, simpatisan, jamaah Wahda dan seluruh kaum muslimin tidak akan menyia-nyiakan ya para akhwat kita berjuang sendiri ya. Mereka akan terus kita bersamai sampai terwujud mahligai peradaban yang bernama Pusat Dakwah Muslimah Wahda Islamiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Tambahan informasi bahwa proses sampai kepada action donasi-donasi kita, komitmen kita, maka tim panitia menyiapkan layanan dan berharap partisipasi aktif dari para muhsinin sekalian untuk memberikan informasi kepada kami jika sudah melakukan transfer maupun ingin menambah donasinya. Allahu Akbar. Tapi Ustaz Syahrudin, ada pertanyaan Ustaduna Ketua Umum, dari Muslimah tidak ada pengumuman ya? Tidak diumumkan berapa yang terkumpul di Muslimah? Ya, tolong di Muslimah mungkin dikirimkan bisa konfirmasi ke, ya. Ada di grup fundraising, tolong Ustaz Syahrudin lihat. Ya.
Tolong Untuk dari muslimah. kami, ya. Ustadz Abdullah Said, gimana informasi rekapan? Sambil menunggu Ustadz, intinya kalau dari kita sambil menunggu rekapan dari muslimah untuk diumumkan per hari ini, insya Allah kita seluruh ikhwan dan akhwat akan senantiasa ya membantu aktivitas dakwah kita berkomitmen dan insya Allah kita tidak pernah bosan, ya kita tidak pernah bosan ya untuk terus ya memberikan yang terbaik bagi lembaga dakwah kita dan tentunya saat ini untuk muslimah kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Silakan Ini masih ada, diumumkan ya. Pak Sahrudin. Binaan Ustadz Sudirman, KKI ya. Apa ini? KKI binaan KKI Imam Bukhari. 300.000 rupiah. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan. Dan para akhwat mungkin bisa memantau, diinformasikan. Sekarang yang pengakuan Ustadz, selain yang sudah masuk real dari ikhwah, totalnya sudah berapa? Masih menunggu rekapan Ustadz? Masih menunggu rekapan, kalau begitu kita duduk-duduk sedikit. Kita bacakan Ustadz. Boleh saya bacakan sambil menunggu? Iya. Silakan Ustadz. Ya, ini yang masuk dari Ustadz Mustamil 200.000 rupiah ya dari Palopo. Kemudian dari Khairatul Hisan ada tambahan tadi ya, Afwan. Dari Khairatul Hisan salah sebut tadi saya totalnya ternyata 2 juta rupiah. Barakallahu fi. Masya Allah. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada yang menchat saya ini ya, dari kalangan anak muda ya, ingin menyumbangkan 1 set sepatu bola merek Adidas ya. Insya Allah di luar masjid nanti kita akan nilai itu berapa ya. Bukan lihat sepatu Ini bolanya ada, ya, tapi melihat ada perjuangannya dari ya. Masya Allah. Link. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bersih sepatunya ya. Ya. Silakan Pak Sahrudin, ini di grup fundraising sudah dituliskan oleh Abdullah Said. Alhamdulillah. Dibacakan Ini Ustaz. tambahan dari DPC Tombolok Pau, Ustadz Abu Faris. Jadi 1.500.000. Tolong dicatat baik-baik ya. Ini luar biasa ini contohnya ya. Tombolok Pau. Ya. Sudah bisa? Oke. Ya. Silakan Ustadz Sahrudin. Baik Ustadz. Ya. Alhamdulillah, syukran wa barakallahu fikum kepada semua peserta jamaah baik yang ada di offline maupun yang ada di online. Alhamdulillah, hari ini kita target awal 1,4 miliar dan kemudian kita diskusi naikkan target menjadi 2 miliar yang kita sepakati di waktu terakhir, dan capaian kita hari ini berada di angka 1,1 miliar. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Masya Allah. Di akhwat termasuk? Termasuk Ustaz. Sudah termasuk di akhwat. Iya. Alhamdulillah. Iya. 1,1 Dan insya Allah akan Iya. terus bertambah. Jadi insya Allah seiring beberapa jam, beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan genapkan sampai 2 miliar Ustaz ya. Insya Allah. Bismillah Bismillah. ta'ala. Iya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati para ikhwah, para akhwat kita yang sudah sangat luar biasa ya, mendirikan sendi-sendi peradaban dengan salah satu item yang sangat penting, pusat dakwah muslimah ini insyaallah. Jazakumullah khairal jaza. Ahsanallahu ilaikum. Kita cukupkan sekian ya. Terima kasih banyak para asatidzah dan ikhwah sekalian. Namun ya, saya mau minta tolong tapi Ustaz, ada tas saya ya. Nah. Ini kita akan berikan apresiasi ya. Insya Allah atas nama panitia ya. Walaupun ini ya, Masya Allah ya, walaupun saya tahu ya, tapi jangan ini ya, kita lihat yang lain.
Ya, bukan kita melihat jumlah para asatidzah sekalian, tetapi ini bagian daripada penyemangatan. Dari semua penyampaian tadi, Masya Allah, kita memberikan apresiasi kepada DPW Sulawesi Selatan yang telah berkomitmen 50 juta rupiah, ya, dan juga tentunya, ya, insya Allah ketua, saya mau bilang ketua DPR kota, ya, Masya Allah. Amin. Anggota, ya, Masya Allah, ya. Kita berikan kesempatan, ya, mungkin minta izin Ustadz Syahrudin, saya memberikan apresiasi kepada ketua DPW Sulsel, ya. Bukan karena dia yang terbanyak dan bagaimana, ya, tetapi karena begitulah. Ya. Nah, kita persilakan Ustadz Yusran, ya, Bakhtiar. Ini enggak tahu, kita rogoh dulu karena ini banyak di sini hadiah, ya. Nah, banyak hadiah. Tapi ini berkaitan dengan Idul Adha, Pak, ya. Tolong dipegang dulu. Nah, insya Allah, ya. Ini pisau untuk menyembelih, ya. Pisau untuk menyembelih, bisa kambing bahkan bisa sapi, ya. Insya Allah. Ini bukan promosi barang jualan, Pak, di masjid, ya. Tapi sebagai informasi aja, ya. Ya. Nah. Insya Allah, ya. Ya. Kita berikan, ya. Insya Allah dilaksanakan Idul Kurban dengan sebaik-baiknya. Ya. Barakallahu fikum, ya. Insyaallah, ya. Masya Allah. Nanti saya berhubungan dengan panitia untuk pengadaannya, ya. Nah. syukran, Syekh. Ya, barakallahu fik. Jadi dari kami sekali lagi terima kasih banyak yang tidak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terus diberikan semangat, ya, untuk menghadirkan surga itu tadi di dunia sebelum surga di akhirat kelak. Dengan penuh kerinduan untuk surga akhirat, kita hadirkan surga dunia dengan keluarga kita insya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil dan juga Ustadz Syahrudin yang sudah memandu fundraising. Jangan dulu keluar, jangan dulu pulang karena masih ada beberapa rangkaian acara. Kita akan sholat zuhur berjamaah di tempat ini. Selanjutnya sosialisasi belajar Islam asyik oleh Ketua Kaderisasi Wahda Islamiyah. Kami undang dengan hormat Ustadz Ahmad Syarifuddin, SPD MPD. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. فيك إلى الغاية أتلو الآية والآية وبذا يسمو إيماني. Banyak hal positif yang saya dapatkan setelah mengikuti program tarbiyah ini. Salah satunya adalah ibadah lebih terasa, lebih berkesan, dan lebih tepat waktu, dan banyak hal lain yang menjadi nilai positif untuk pribadi saya. Alhamdulillah dengan adanya kelompok tarbiyah ini kami masih diberi kesempatan dapat bermajelis, mempelajari ilmu agama sehingga dapat menjadikan penyemangat bagi kami dalam meningkatkan kualitas ibadah kami. Alhamdulillah. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada Ustaz dan kepada tim yang melaksanakan kelompok tarbiyah ini. Selama mengikuti kajian, yang saya rasakan yaitu mendapatkan beberapa pengetahuan yang lebih luas mengenai ilmu agama Islam. Saya mendapatkan manfaat, contohnya seperti manfaat mempelajari ilmu. Dan saya harapkan teman-teman dapat mengikuti kajian yang akan diadakan dalam waktu dekat. Sekian dan terima kasih. Saya secara pribadi, alhamdulillah semakin bertambah. Jujur, saya pribadi masih fakir akan ilmu agama. Dan saya coba, insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah mengikuti pengajian Halaqah Ja'far bin Abi Thalib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada akhirnya saya tertarik untuk mengikuti sebuah
kajian atau semacamnya atau berkumpul untuk membicarakan Islam, tarbiyah Islamiyah, alhamdulillah, dan itu memberikan banyak pemahaman-pemahaman dasar tentang Islam, bahwa seperti inilah Islam, seperti itulah Islam, dan itu sangat memberikan manfaat kepada saya sebagai pembelajar, sebagai seorang basic di dalam Islam, dan alhamdulillah saya terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada saya. Sejak saya mengikuti HLP ini, wawasan agama saya menjadi lebih banyak. Guru yang menyampaikan juga bagus, sabar. Mereka juga menyampaikannya sesuai sunnah dan Al-Quran. Tafsirannya juga begitu. Kesan Ana selama ikut tarbiyah ini sangat bermanfaat banyak, karena buat Ana ini menambah pengetahuan ilmu agama, yang bisa istilahnya ilmu ini meningkatkan ketakwaan dan keimanan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahliyati ahlil jannah khalidah mubarakah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, para asatidah, ikhwah, akhwat, kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang mengikuti via online, daring maupun luring, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Di antara acara berkah dalam rangkaian Semarak Zulhijjah adanya Daurah Zulhijjah. Tapi sebelumnya kami mohon izin membacakan 2 buah pantun ya terkait dengan belajar Islam intensif. Jualan kuaci di tengah kota, kuaci dimakan sama koala. Walau mengaji masih terbata, pasti tetap dapat pahala. Para prajurit pergi berperang, bekal senjata sebuah panah. Mulailah mengaji dan mengkaji Al-Quran dari sekarang, sebelum badan di kalang tanah. Takbir. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini di penghujung acara, kami tetap mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada peserta tabligh akbar Zulhijjah. Faida faragta fansab the next. Selanjutnya insyaallah kita akan mengadakan dan menghadiri Daurah Zulhijjah yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2023 di Masjid Raya Baruga 1. Kami mengundang kepada semuanya, para hadirin, terutama ini khusus bagi ikhwah laki-laki muslim untuk bisa menghadirinya. Nah, ini pelajarnya insyaallah, pematerinya 2 ustadz kita, Ustadz Askar Yaman dan Ustadz Fahrul Razi, juga insyaallah Ustadz Herman Hashim yang akan membersamai acara kita di Daurah Zulhijjah. Nah, sambut bulan Zulhijjah dengan menjadi sahabat Al-Quran. Tadi kita sudah mendengarkan cita-cita kita semua. Berkeluarga, hidup di dunia ini adalah untuk mendapatkan surga dunia dan surga di akhirat kelak. Sebagaimana motivasi dari Rasulullah SAW. Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat akhir zaman, tetapi umat pemenang pada hari kiamat kelak. Menang di antaranya dalam 2 hal. Yang pertama secara kualitas. Kita merupakan umat yang pertama kali akan masuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan secara jumlah kuantitas kita merupakan as-sawadul a'dham, umat yang paling banyak insyaallah yang akan memadati surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita menjadi sahabat Al-Qur'an. Mulai mengkajinya sampai kita berjuang dengan Al-Qur'an ini, maka perlu ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, kita perlu guru dan pembimbing. Yang kedua, kita perlu kawan dalam belajar. Yang ketiga, kita perlu komunitas. Yang keempat, kita perlu strategi. Dan yang kelima, perlu ada program-program yang jelas. Maka kami mengajak pada para hadirin hadirat ya. Silakan penitia bisa men-share kontak personnya ya. Di room Zoom atau di YouTube atau di Facebook. Bagi ikhwah dan akhwat, yuk mari kita mendaftar di komunitas belajar Islam intensif. Ya, untuk yang offline di sini di masjid, alhamdulillah di belakang sana tuh ada ustadz kita namanya Ustadz Muhammad Aqib.
dari Departemen Kaderisasi DPP Wali Islamiyah sudah standby ya. Ada di situ pulpennya, ada di situ juga form pendaftarannya, silahkan. Yang belum memiliki grup komunitas belajar Islam intensif, inilah kesempatannya. Sebelum kita berkalang tanah, jangan katakan tidak untuk belajar Al-Quran. Nah, materi apa saja Ustadz programnya? Yang pertama, keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, serial dasar-dasar keislaman, akidahnya, fikihnya, ibadahnya. Yang ketiga, Ustadz saya belum bisa menghafal Al-Quran atau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Di sana ada tahsin, ada tajwid, di sana ada tadabur, tafsir, kajian faidah pelajaran minimal dari Al-Quran, surat Al-Fatihah, dan surat-surat pendek yang lainnya. Ustadz, apakah nanti ada teman-teman saya? Betul, di sana ada komunitasnya, ada pertemanannya, ada sesi ta'arufnya, tak kenal maka ta'aruf. Di sana ada pengaturannya, ada mentornya, ada pembimbingnya, ada koordinatornya. Begitulah kebaikan-kebaikan yang terorganisir, insya Allah akan lebih bermanfaat bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan program ini, belajar Islam intensif ini menjadi jembatan kualitas amal soleh dan keistiqomahan kita bersama menuju jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baik, hadirin, demikianlah sosialisasi belajar Islam asyik. Selanjutnya ada puisi. Ini karya dari Ustadz Muhammad Ihsan Zainuddin, LCMSI, akan dibacakan oleh Al-Fabian Mahdani. Kepada Allah disilakan. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tiba masanya oleh Al-Ustadz Ihsan Zainuddin. Akan tiba masanya kita akan pergi, beranjak meninggalkan dunia tanpa membawa apa-apa. Akan tiba masanya kita akan sendiri menjalani fase hidup yang baru dalam sunyi tanpa apa-apa. Semua pencapaian omset, semua capaian akademik, semua bintang penghargaan, semua gelar, pujian dan sanjungan manusia, ya, semuanya akan tertinggal belaka di sini. Di dunia ini kita pasti meninggalkan semuanya.
Jika masa itu tiba dalam kisah kehidupan kita, masa kematian kita, saudara, bukankah masa itu akan tiba juga akhirnya untuk kita? Bukankah masa itu akan tiba juga akhirnya untuk kita? Aku, kau, pasangan hidup kita, siapapun juga, semuanya akan tiba pada masa itu, bukan? Sang Nabi mulia telah menutur pesan mulianya tentang masa-masa itu. Kelak jika anak Adam telah mati, segenap amalnya akan terputus sudah. Kecuali 3 jejak yang akan terus mengalir dan mengukir keindahan dalam lembar-lembar amalnya. Sedekah jariah yang indahnya terus mengalir. Ilmu yang cahayanya terus menerangi gulita. Anak soleh yang tak putus mendoa untuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara Tabligh Akbar Zulhijjah 1444 Hijriah. Atas nama panitia dan seluruh pelaksana kegiatan kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda semua, dan mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk mempersamai acara ini hingga selesai. Insyaallah kita bersua kembali dalam acara Tabligh Akbar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kami, jalan perjuangan, hati kami risau melihat perpecahan. Jalan hidup kami hanya dengan Al-Quran, jadikan Rasulullah teladan. Hari-hari kami isi dengan tarbiyah, bukan berarti kami lupa dengan dunia. Waktu-waktu kami isi dengan berdakwah, prestasi kami juga juara. Janganlah risau, janganlah susah, janganlah galau, janganlah resah. Belajar Al-Quran, sunnah Rasulullah, menjadi generasi ahli ibadah. Bersatu padu, bergandeng tangan, menggalang pemuda dalam persatuan. Semangat pemuda, wahdah Islamiyah, bertaut hati membangun ukhuwah. Bersama kita menata dunia, kirab pemuda wahdah Islamiyah. Tarbiyah menjadi tugas kita bersama, bekal perjuangan di medan dakwah. Janganlah risau, janganlah susah, janganlah galau, janganlah resah. Belajar Al-Quran, sunnah Rasulullah, menjadi generasi ahli ibadah.